Bab 1161. Pembukaan mayat hidup. Skala. Memboroskan itu soal pandangan ke depan dalam skala besar. Hong Dali tersenyum dingin. Jangan khawatir. Kita fokus saja mempersiapkan apa yang akan kita lakukan. Hehe, ayo kita lakukan sesuatu yang besar kali ini. Baiklah. Tang Muxin kembali ke panggung dengan cemas. Hong Dali meminta Lucifer menyanyikan lagu itu. Kali ini pasti akan ada nyawa yang melayang. Tentu saja, bukan nyawa mereka sendiri, melainkan nyawa musuh-musuh yang saat ini sedang bertempur. Di tribun penonton, semua orang menjadi penasaran saat melihat beberapa gerakan baru dari sisi Hong Dali. Hong Dali, si pembuat onar nakal ini. Trik baru apa yang akan dia gunakan? Sepertinya ini langkah besar kali ini. Hong Dali ini, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Semua orang mengerutkan kening. Apakah dia sedang mempersiapkan lagu lain? Tadi, lagu piano cepat itu sudah menarik perhatian beberapa tim, apa yang akan mereka lakukan kali ini? Cepat, lihat itu, teriak seseorang bermata tajam. Pria berambut kuning baru saja naik ke panggung. Apa dia berencana bernyanyi? Gadis yang tadi bermain piano juga naik. Apa mereka berduet? Bernyanyi lagi? Apa yang akan mereka lakukan kali ini? Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Kamu juga punya itu. Aku juga. Sepertinya Hong Dali ini sedang bersiap untuk pindah. Sayangnya, firasat semua orang memang akurat. Memehayamem, jadi selanjutnya, izinkan aku, Iverson, mempersembahkan sebuah lagu untukmu. Lucifer berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan. Ia menatap penonton yang hadir dan berkata dengan lantang, lagu ini berjudul Undead Overture. Lagunya sangat bagus, dan sangat mengejutkan. Kalau begitu, silakan dinikmati. Awalnya, peralatan yang menghadap kerumunan yang bertempur telah diputar ke volume maksimal. Kebetulan kemampuan Lucifer adalah batu jiwa suara. Terlebih lagi, kemampuannya telah membangkitkan. Sebelum kebangkitan, kemampuan Lucifer pada dasarnya adalah sebuah megafon. Itu hanya membantu serangan gelombang suaranya. Namun, setelah kebangkitannya, kemampuannya menjadi jauh lebih mengesankan, tidak lagi hanya bergantung pada suara. Di tempat-tempat yang suaranya tak lagi terdengar, ia dapat langsung memasuki pikiran seseorang. Dengan kata lain, meskipun kau mencoba menutup telinga, kau tetap dapat mendengarnya. Undead Overture. Lucifer memiliki kekuatan kutukan dan pernah menggunakannya di depan Hong Dali. Semua orang tahu itu. Namun, Hong Dali sebelumnya tidak tahu harus memberinya lagu apa. Setelah berpikir lama, akhirnya ia menemukan lagu yang paling cocok, Undead Overture. Kekuatan kutukan yang dipadukan dengan Undead Overture. Konsep macam apa itu? Bahkan Lucifer sendiri tidak dapat membayangkan seperti apa bentuknya. Undead Overture. Penonton penasaran. Mereka saling berpandangan, namun tak seorang pun tahu isi lagunya. Namun, tak seorang pun menduga akan ada sesuatu yang sederhana yang dinyanyikan saat ini. Tak lama kemudian, nada-nada lembut piano terdengar. Lucifer memegang mikrofon dan mulai bernyanyi. Malam, menyebar. Ladang merah darah, cahaya bulan yang memudar. Mereka takkan pernah bisa menerangi, kematian yang tak terpisahkan. Lupakan, terlupakan. Apa yang tersisa, di dalam hatimu, hatimu yang kering. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah beberapa saat, banyak kejadian tak terduga dan tak masuk akal tiba-tiba terjadi di medan perang. Semua orang yang terjebak dalam pertempuran merasakan jantung mereka semakin berdebar. Rasa sesak itu terasa seperti mereka mengalami infak miokard. Setelah beberapa detik, mereka memucat dan segera dibanjiri keringat dingin. Mereka terjebak dalam pertempuran. Kondisi abnormal seperti ini, bahkan sepersekian detik pun, dapat mengubah hasil pertempuran sepenuhnya. Terobos pertahanannya. Salah satu peserta siap melancarkan serangan mematikan. Namun, tiba-tiba ia merasakan nyeri tajam di dadanya. Akibatnya, serangannya melenceng sedikit ke samping. Ada pepatah yang mengatakan, 1 mm meleset sama dengan 1000 mil. Sedikit meleset saja sudah cukup untuk mengubah seluruh hasil. Akan kuberikan segalanya. Lawannya membalas serangan itu. Namun, tiba-tiba ia merasakan sensasi sesak di dadanya juga. Kemudian, serangannya pun meleset. Skit, skit. Setelah dua benturan keras, perselingkuhan sepihak itu tiba-tiba berakhir dengan pertengkaran internal. Keduanya terluka parah. Bagaimana mungkin? Keduanya tercengang. Pihak yang awalnya diuntungkan pun tercengang. Pihak yang dirugikan pun tercengang. Pertempuran seharusnya tidak berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin? Banyak orang yang terjebak dalam situasi serupa di dekat area villa. Lagi pula, para siswa tersebar untuk bertarung satu lawan satu dengan ruang gerak yang cukup. Akibatnya, semua orang di area tersebut mengalami kecelakaan. Lucifer terus berteriak dengan penuh semangat. Langit, hampir tak bercahaya. Terbangun, di dekat makam.
Dinding untuk lonceng kematian, meninggalkan, hanya rasa sakit dan luka yang berserakan. Lihat ke belakang. Lihat ke belakang lagi. Medan perang dipenuhi api dan darah, kejayaan masa lalu. Peluru, sisa-sisa, kapal-kapal yang dibantai. Mata kosong. Tak ada darah, tak ada air mata, tak ada cahaya. Di kejauhan, lihatlah ke kejauhan. Kemuliaan yang gelap dan suram. Kemuliaan yang membusuk. Kali ini situasinya menjadi lebih menarik. Beberapa orang merasakan tekanan di dada mereka. Beberapa merasa pusing. Beberapa pingsan. Beberapa bahkan tersandung dahan pohon dan jatuh secara tragis. Oleh karena itu, seluruh area villa menampilkan pemandangan yang sangat mencekam. Kebanyakan pertarungan satu lawan satu di sini berakhir dengan kehancuran bersama kedua belah pihak. Namun, kehancuran bersama mereka tidak benar-benar mengakibatkan kematian yang sesungguhnya. Kedua belah pihak hanya terluka parah dan tak bisa bergerak. Itu adalah bagian yang paling tragis. Jika mereka mati secara langsung, mereka masih bisa mendapatkan beberapa poin. Namun, jelas mereka hanya terluka parah, bukan meninggal. Oleh karena itu, mereka tidak menerima poin apapun. Dan sekarang, Blood Demon, yang sebelumnya selalu bersama Lucifer, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa pembunuhan. Blood Demon dengan ganas menancapkan tangannya ke tanah. Sambil melakukannya, ia meneriakkan jurus terkuat yang ia kuasai sejak membangkitkan kemampuannya. Spike Realm. Suara mendesing, 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 mendesing. Seketika, duri-duri tajam bermunculan di mana-mana dari tanah dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Duri-duri itu setipis benang katun. Namun, duri-duri itu lebih dari 100 kali lebih tajam daripada jarum logam paling tajam yang bisa dibayangkan. Area serangan mencakup radius 500 meter, dengan area villa tempat Hong Dali dan yang lainnya berpesta sebagai pusatnya. Semua orang yang terluka parah, namun tidak mati, langsung tertusuk duri-duri Blood Demon. Langsung bunuh. Langsung bunuh. Gerakan Blood Demon itu langsung membunuh lebih dari 100 orang di sekitarnya. Poin keluarga kerajaan Shenglong langsung meroket. Cepat, lihat, teriak seseorang di antara penonton. Kombinasi itu mengerikan sekali. Aku tahu lagu itu tidak sederhana. Itu lagu yang memengaruhi kondisimu. Semua orang yang lebih lemah langsung terpengaruh. Gabungkan efek itu dengan orang yang membangkitkan batu jiwa berduri miliknya. Kolaborasi mereka langsung membunuh lebih dari 100 orang. Ya, mengerikan sekali. Yang lain mengangguk. Itu senjata pemusnah massal. Apa semua orang di keluarga kerajaan Shenglong itu begitu mengerikan? Gadis yang baru saja membangkitkan batu jiwa esnya, pemuda yang membangkitkan batu jiwa pakunya. Tim ini sangat menarik. Cepat, lihat poinnya. Mereka yang bereaksi cepat segera mulai memeriksa alat perekam mereka. Setelah sekilas pandang, mereka benar-benar tercengang. Ya Tuhan, mana mungkin? Peringkat Shenlong Astral meroket. Lihat itu. Semua orang memeriksa peringkat. Begitu melihat hasilnya, mulut mereka ternganga. Ini. Tim Astral Shenlong ini mendapatkan begitu banyak poin hanya dari satu ronde itu. Semua perangkat perekam menampilkan statistik terkini tim Astral Shenlong. Tim Astral Shenlong, poin saat ini, 118, peringkat keseluruhan, 1. Terkesiap. Semua orang menarik napas tajam karena tidak percaya. Satu gerakan untuk membunuh ratusan orang lain dari tim yang berbeda. Tim Astral Shenlong ini terlalu menakutkan, kan? Evaluasi ulang. Kita harus mengevaluasi ulang mereka. Para mentor dari berbagai astral akhirnya memandang serius tim Astral Shenlong. Mereka berpikir sejenak sebelum akhirnya menempatkan tim Astral Shenlong di antara 30 besar. Mereka hanya masuk dalam 30 besar, tidak lebih tinggi karena kompetisi baru saja dimulai. Tak satu pun dari Chosen One yang benar-benar menunjukkan pergerakan signifikan. Karena seorang Chosen One bernilai 100 poin, bahkan satu kill pun bernilai poin yang sama dengan gerakan dahsyat Blood Demon yang menghasilkan begitu banyak kill. Semakin larut kompetisi, semakin tinggi akumulasi poinnya. Namun, karena tim Astral Shenlong mencapai 118 poin dalam waktu sesingkat itu, mereka dengan cepat mendapatkan dukungan semua orang. Sayang kita punya banyak bawahan yang kuat. Hong Xingyu tersenyum lebar. Saking senangnya, kumisnya pun bergetar. Pertarungan Astral Genius ini menarik. Menarik. Hahaha. Benar. Hua Yueling tak lupa menatap Bei Mingxuan dengan bangga. Seorang antek sembarangan di bawah kekasihku masih jauh lebih kuat daripada seorang jenius dari keluarga lain. Aduh, kau tak bisa membandingkan orang dengan orang lain. Kau tidak perlu merayakannya sepagi ini. Bei Mingxuan menggertakkan giginya dengan marah. Nanti kalau sudah sampai duel terakhir, kita lihat saja apa kau masih tertawa. Setiap anjing punya harinya. Kita lihat saja nanti. Ayo, apa kau malu? Duel 3 bulan lagi. Mereka punya 4 potong baju besi eternal,
kenapa mereka takut kalah dari Zhu Yunzu. Hua Yueling mengerucutkan bibirnya. Kau terlalu lemah, jadi kau minta tolong. Itu memang cocok dengan gaya keluarga Bei. Mustahil baginya untuk membocorkan berita tentang kostum eternal mereka. Karena itu, Hua Yueling tetap diam dan terus menonton pertandingan. Bab 1162. Tarian Pedang Hantu. Setelah Blood Demon menghabisi 100 peserta yang terluka parah sendirian, ia menghabiskan sebagian besar energinya. Lagi pula, gerakan yang menghasilkan kehancuran massal seringkali membutuhkan energi yang besar untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, ia kembali ke tim setelah serangannya yang sukses. Tuan muda, sudah beres. Blood Demon duduk di samping Hong Dali di sofa dan bersandar. Ia mendesah puas. Akhirnya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, haha. Kamu sangat mengesankan akhir-akhir ini. Hong Dali berseri-seri gembira. Lanjutkan, lanjutkan. Istirahat dulu dan nikmati konsernya. Saat Blood Demon beristirahat, tim lain secara tidak sadar mencoba menghindari tempat tim Astral Shenglong. Lagi pula, mereka sudah tahu kalau ada penyihir kutukan yang bisa membuat orang lain masuk ke dalam kondisi aneh dengan nyanyiannya. Pengguna kemampuan batu jiwa es, pengguna kemampuan batu jiwa paku, yang terburuk adalah mereka bertiga sudah membangkitkan kemampuan mereka. Pengguna kemampuan yang terbangun. Biasanya, sebuah tim akan beruntung jika memiliki 10% anggotanya yang merupakan pengguna kemampuan yang terbangun. Lagi pula, semua pengguna kemampuan yang terbangun itu sangat kuat. Tak heran semua orang menghindari tim Astral Shenglong seperti menghindari wabah. Sebenarnya, Hong Dali dan yang lainnya bisa mengetahuinya dengan melihat anggota tim Astral Shenglong lainnya, karena sebagian besar tim memiliki profil yang serupa. Hanya ada sekitar 10 pengguna kemampuan yang telah terbangun dari tim Astral Shenglong. Saat Hong Dali dan yang lainnya tengah asyik menonton konser, pertarungan antara si terpilih Yu Muming dan Gao Ge semakin memanas. Masih mau lari? Yu Muming menyusul Gao Ge dengan ekspresi serius. Ia menyuntikkan kekuatan besar ke dalam pedangnya, yang mulai memancarkan cahaya keemasan terang. Kemudian, Yu Muming mengayunkan pedang raksasanya dan menebas pagoda warna-warni milik Gao Ge. Krak! Setelah cahaya keemasan menyambar pagoda warna-warni milik Gao Ge dan terdengar suara gesek ringan. Gao Ge memuntahkan seteguk darah. Pagoda warna-warni itu hancur berkeping-keping. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti ini? Ekspresi Gao Ge berubah. Tanpa perlindungan pagoda warna-warninya, ia praktis tak berdaya. Ayunan pedang Yu Muming yang tak disengaja bisa saja membunuhnya. Karena itu, ia benar-benar ketakutan sekarang. Ia menggertakkan gigi dan berkata dalam hati, tidak ada cara lain. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku sekarang. Sudah kubilang sejak lama, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kita berdua. Yu Muming berjalan perlahan ke arah Gao Ge. Sambil berjalan, ia berkata pelan, kau memang cukup hebat. Keahlianmu mudah digunakan. Satu untuk menyerang, satu untuk bertahan. Sederhana, namun brutal. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara kita berdua masih terlalu besar. Ia berdiri di depan Gao Ge dan melihat kalung yang dikenakan Gao Ge. Kalau tidak salah, kalung itu pasti kartu trufmu, kan? Kalau begitu, tunjukkan padaku. Kalau tidak, kau pasti kalah. Semua prajurit yang kuat memiliki harga diri. Dari pertemuan tadi, Yu Muming jelas jauh lebih kuat daripada Gao Ge. Namun, jelas ia tidak percaya Gao Ge benar-benar selemah itu. Meskipun pagoda dan rantai cahayanya kuat, keduanya tidak cukup, bahkan jauh dari cukup. Yang ingin ia ketahui sekarang adalah kartu truf terakhir Gao Ge. Lagi pula, sebagai sang terpilih, kemampuan yang paling menakutkan adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Yu Muming sekarang sangat kuat. Karena itu, ia ingin menguji apakah kartu truf Gao Ge benar-benar dapat menjadi ancaman baginya. Kau memang mengesankan. Gao Ge menatap mata Yu Muming dan berkata dengan suara berat. Karena kau sudah tahu itu, aku tak perlu menyembunyikannya lagi. Sambil berkata begitu, ia melepas kalungnya dan menggenggamnya. Kemudian, cahaya biru menyilaukan terpancar dari tubuhnya. Cahaya biru itu luar biasa terang dan menyilaukan. Tak seorang pun berani meremehkannya hanya dari penampilannya. Cepat, lihat itu. Itu Gao Ge, dia menggunakan jurus terkuat. Tidak mungkin. Tuan Gao Ge sedang menggunakan jurus pamungkasnya. Lari sekarang. Lari. Kalau tidak, kau mungkin akan terbunuh sebagai jaminan di kejauhan ini. Tragis sekali. Ketika mereka melihat Gao Ge diselimuti cahaya biru, semua anggota timnya ketakutan. Mereka tak bisa lagi fokus bertarung. Mereka malah mencari celah dan segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Di antara hadirin, para petinggi keluarga besar juga memperhatikan perilaku Gao Ge yang tidak biasa. Mereka semua berdiskusi. Cepat, lihat itu. Sang terpilih akan segera menggunakan jurus pamungkasnya.
Dilihat dari situasinya, jurus ini jelas bukan jurus yang lemah. Ya, aku penasaran apa efeknya nanti. Rasanya pasti luar biasa kuat. Tentu saja, itu kemampuan pamungkas sang terpilih. Mana mungkin cuma jadi bahan tertawaan. Menggunakan jurus pamungkasmu. Kong menatap Gao Ge dari kejauhan dan menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Coba kulihat jurus apa ini. Pada saat yang sama, Yu Muming menjadi lebih serius setelah merasakan aura Gao Ge yang meningkat pesat. Tak seorang pun bisa mengabaikan kemampuan pamungkas sang terpilih. Meskipun ia jauh lebih kuat daripada Gao Ge, ia tak bisa memperlakukannya sembarangan. Ngomong-ngomong, Gao Ge menatap Yu Muming dan tersenyum. Pengguna kemampuan kebangkitan batu jiwa es itu benar-benar sangat membantuku. Boom! Hampir tepat waktu, seluruh permukaan danau menjadi gelisah. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari danau dan menari-nari di langit. Kristal-kristal es yang pecah bahkan memantulkan cahaya satu sama lain, memproyeksikan pelangi yang indah. Ini jurus terkuat dan terhebatku. Gao Ge menatap mata Yu Muming. Tarian kristal jiwa es, tebas. Swoosh! Saat ia berkata begitu, kristal es di belakangnya berterbangan tak terkendali. Betapa mengerikannya pemandangan itu. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh air di danau buatan itu telah berubah menjadi kristal es dan terkoyak ke langit olehnya. Seketika, seluruh area villa dipenuhi oleh pisau-pisau kristal es yang liar dan mudah menguap, menyebabkan badai dahsyat. Badai menari-nari dengan liar, dan pisau-pisau kristal es menebas semua yang ada di jalurnya. Dalam sekejap mata, semua yang berada dalam radius 300 meter dari Gao Ge dan di atas permukaan tanah hancur total dan terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Benda-benda ini termasuk pohon, batu, rumah-rumah warga sipil, serta semua musuh di sekitarnya. Sungguh kuat. Yu Muming mengayunkan pedang raksasa di tangannya sambil terus menangkis serangan pisau kristal es, ia bahkan harus mundur untuk mempertahankan diri. Pisau kristal es ini terlalu kuat. Mereka bisa menebang apa saja, sekuat apapun mereka. Pantas saja Gao Ge berlari ke arah danau buatan tadi setelah menyadari ada yang tidak beres. Yu Muming akhirnya mengerti bahwa kartu truf Gao Ge membutuhkan air untuk diaktifkan. Kemampuan luar biasa. Kartu truf yang luar biasa. Sayang sekali. Kalau begitu, aku harus melakukan ini. Awalnya, Gao Ge mengira jurus pamungkasnya sudah cukup untuk membunuh Yu Muming. Tanpa diduga, Yu Muming yang sedang berjuang tiba-tiba tersenyum dingin. Kemudian, aura yang meledak-ledak dan menyilaukan terpancar dari tubuhnya. Tarian pedang hantu. Diiringi teriakan keras Yu Muming, seluruh tubuhnya terbelah menjadi 6 klon berbeda. Keenam klon itu mengayunkan pedang raksasa mereka dengan liar. Energi yang dipancarkan pedang-pedang itu sungguh mengejutkan. Ada 6 klon dan 6 pedang. Dalam 3 detik, setiap klon melancarkan 66 serangan. Energi pedang yang luar biasa itu melesat ke arah Gao Ge dan meninggalkan parit sedalam lebih dari 2 meter di sepanjang jalan. Apa? Ini. Mata Gao Ge terbelalak lebar. Ini karena dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. 6 gelombang energi pedang dari 6 Yu Muming menghancurkan pisau kristal esnya menjadi bubuk. Kemudian, energi itu menembus seluruh tubuhnya sebelum ia sempat bereaksi. Aku kalah. Gao Ge menatap tubuhnya sendiri. Tubuhnya masih tampak seperti semula. Namun, ia tahu bahwa tubuhnya telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Satu-satunya alasan ia berdiri adalah karena tubuhnya belum sempat runtuh. Kau memang kuat. Setelah menyelesaikan tarian pedang hantu, keenam klon Yu Muming bergabung kembali membentuk tubuh aslinya. Ia menyimpan pedang raksasanya dan berkata dengan dingin, sayangnya, kau tidak cukup kuat untuk melawanku. Gao Ge kalah. Dia kalah telak. Dia tak pernah menyangka Yu Muming ini sekuat ini. Jelas, tarian pedang hantu tadi jelas bukan satu-satunya trik yang dia miliki. Yu Muming ini. Gao Ge duduk di ruang virtual, basah kuyup oleh keringat dingin. Ia melempar helm virtualnya ke lantai dengan marah. Meskipun kematian orang lain di dunia virtual bukanlah masalah besar, hal itu sangat berarti bagi Gao Ge. Alasannya sederhana, Gao Ge adalah sang terpilih. Para terpilih harus pergi ke Shurabah di masa depan. Semua terpilih dari ratusan astral yang berbeda berkumpul di satu tempat. Pemenangnya akan hidup, yang kalah akan mati. Ketika sang master dimensi memberikan tanda-tanda yang luar biasa kuat kepada para terpilih, dia juga mengambil masa depan mereka. Mereka harus berlatih sekeras mungkin dan meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka hanya bisa menghadapi kematian. Pertempuran Astral Genius ini hanyalah ujian percobaan. Pertempuran ini merupakan ujian lakmus yang baik untuk masa depan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Anda tidak dapat memenangkan pertempuran Astral Genius kali ini, Anda hanya akan menghadapi kematian setelah memasuki Shurabah di masa depan. Aku akan berlatih lebih keras lagi setelah kembali. Gao Ge menggertakkan giginya dengan mengancam.
Kalau tidak, aku tidak akan bisa selamat dari Syurabah nanti. Kalau begitu, kematian adalah satu-satunya jalan keluarku. Di tribun penonton, para kepala keluarga besar dan mentor dari berbagai astral semuanya menyaksikan duel antara Yu Muming dan Gao Ge. Mereka semua mendapatkan sesuatu. Semua orang belajar atau memahami sesuatu dengan menyaksikan pertempuran ini. Orang yang tadi menggunakan pedang itu punya jurus pamungkas yang sangat hebat. 6 klon, ratusan serangan dalam 3 detik, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Mengerikan. Ya, gerakannya sangat praktis dan efisien. Saya harus menelitinya nanti saat kembali. Saya harap saya bisa mensimulasikan sebagian gerakannya. Yang penting, kamu tidak bisa mensimulasikan ke-6 klonnya dengan mudah. Kecuali kamu memanfaatkan peralatan yang sudah ditingkatkan. Bab 1163. Penguasa Pedang. Gaya Badai. Semua orang mempertimbangkan bagaimana mereka bisa berkembang berdasarkan apa yang mereka lihat dari pertempuran tersebut. Di pihak keluarga Bei, Bei Mingxuan menepuk pelan bahu putra kesayangannya, Bei Yuanxing, dan berkata dengan suara berat, apakah kau melihat pertempuran tadi? Jurus Yu Muming disebut tarian pedang hantu. Ia dapat menciptakan 6 klon yang masing-masing melancarkan ratusan serangan. Jurus itu sangat kuat. Kau sekarang memiliki cincin klon. Jika kau berlatih dengan baik, kau mungkin bisa mencapai setengah level itu. Klone Ring dan Asura Bracelet, itulah 2 perlengkapan terbaik milik Bei Yuanxing. Gelang Asura yang memungkinkannya berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan memang tidak terlalu berarti. Namun, jika ia menggunakan cincin klonnya dengan baik, ia mungkin bisa melakukan setengah dari tarian pedang hantu. Aku akan kembali dan mencobanya. Mata Bei Yuanxing berbinar saat ia berkata dengan penuh semangat. Apakah aku akan menggunakan pedang juga? Tentu. Aku akan memberimu pedang terbaik di keluarga, pedang arbitrase, sebagai hadiah. Berlatihlah dengan baik dan jangan mengecewakanku, kata Bei Mingxuan sambil tersenyum. Pedang arbitrase. Bei Yuanxing langsung bersemangat hanya mendengar nama pedang itu. Pedang arbitrase. Pedang lebar tingkat dewa yang luar biasa. Pedang ini sangat kuat dalam semua atribut. Semua atribut meningkat sebesar 25%. Kekuatan plus 100, kelincahan plus 100, refleks plus 100, terobosan pertahanan plus 35%, amplifikasi kemampuan plus 30%. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pedang lebar ini adalah harta paling berharga dan senjata terbaik keluarga Bei. Dengan senjata ini di tangan, aku akan berlatih dengan baik. Membunuh Hong Dali di masa depan bukan masalah bagiku. Bei Yuanxing begitu gembira hingga seluruh wajahnya memerah. Hong Dali, aku pasti akan membalas dendam atas semua yang telah kau lakukan padaku. Di bawah, di medan perang. Haha, poinnya lumayan banyak. Setelah membunuh Gao Ge, Yu Muming melirik alat perekamnya dengan puas. Peserta, Yu Muming. Tim saat ini, Alang Astral Team. Poin individu saat ini, 112, peringkat individu, 1. Poin tim saat ini, 129, peringkat keseluruhan, 1. Peringkat pertama untuk kedua kategori. Haha, sudah kuduga, aku baru merasa senang setelah pembunuhan ini. Aku sudah menahan diri sebelumnya. Karena aku sudah bergerak, aku tidak perlu menahan diri lagi. Mata Yu Muming dipenuhi kegembiraan. Aku sudah bertarung jarak dekat sejauh ini. Tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Selanjutnya, aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Hahaha. Pertempuran Astral Genius mempertemukan para petarung terbaik dari ratusan astral. Ada 62 orang terpilih yang hadir, lebih dari cukup untuk ditantang Yu Muming. Yang terpilih. Aku ingin tahu apakah kalian siap. Yu Muming menjilat bibirnya dengan gembira. Sekarang, mari kita mulai pembantaiannya. Setelah dia meletakkan pedang di punggungnya, dia berjalan-jalan mengelilingi area villa. Semoga ada lawan tangguh yang mau berlatih bersamaku, pikir Yu Muming dalam hati. Ia berputar mengelilingi danau buatan dan menuju ke tempat-tempat yang terdengar suara pertempuran. Meskipun Gao Ge lumayan, ia masih agak terlalu lemah. Ia tak bisa memaksa Yu Muming mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya. Shenglong Astral, Gu Fei Fei. Yu Muming menebas semua yang menghalangi jalannya. Semua lawan yang muncul di hadapannya terbunuh dengan cepat dan bersih. Tidak peduli dari tim mana mereka berasal, tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak seorang pun dapat lolos dari pedangnya. Dan hanya satu orang yang menjadi target sebenarnya. Gu Fei Fei dari Shenglong Astral. Tidak ada orang lain yang tahu betapa hebatnya dirimu, tapi aku tahu. Yu Muming bergumam. Kau mencapai puncak itu 3 tahun lalu saat menjalani jalan menuju Tuhan. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, di level mana kau berada? 3 tahun. Setelah Yu Muming secara tidak sengaja melihat Gu Fei Fei di jalan menuju Tuhan 3 tahun lalu, ia menganggapnya sebagai target yang harus dikejar. Karenanya, ia mengalami perkembangan paling pesat dalam hidupnya selama 3 tahun terakhir.
3 tahun yang mengerikan. 3 tahun lalu, dia mungkin bukan tandingan Gao Ge. Namun, sekarang, dia menumbangkan semua lawannya dengan mudah. Yu Muming ini sungguh mengesankan. Para penonton mengepalkan tangan dengan penuh semangat saat menyaksikan Yu Muming meraih posisi pertama dan menjauh dari yang lain dalam peringkat. Juara pertama, dia selalu juara pertama selama ini, seru semua orang. Dia membunuh 2 lagi. Ya ampun, orang-orang itu kelihatannya kuat banget, tapi mereka bahkan nggak bertahan lebih dari 2 ronde. Level mereka bahkan jauh berbeda. Tidak mengherankan mereka begitu terkejut. Perbedaan kekuatan antar kontestan di Astral Genius Battle biasanya sangat tipis. Kontestan terkuat mungkin adalah petarung tingkat sektor bintang orde ketiga, sementara yang lebih lemah mungkin adalah petarung tingkat sektor bintang orde kedua. Sebagian besar berada dalam rentang tersebut. Meskipun para terpilih lebih kuat, mereka biasanya mencapai puncaknya di tingkat sektor bintang orde kelima. Tanpa diduga, Yu Muming ini membunuh prajurit tingkat sektor bintang orde ketiga dengan mudah, seolah-olah ia hanya sedang minum atau makan. Terlebih lagi, ia bahkan baru saja mengalahkan yang terpilih lainnya, Gao Ge. Dilihat dari kejadian-kejadian ini, setidaknya ia berada di puncak tingkat sektor bintang. Dengan kata lain, kekuatannya sudah sangat dekat dengan tingkat pemimpin 3 keluarga besar. Dia masih sangat muda, tapi kekuatannya luar biasa, seru semua orang. Para terpilih memang berbeda. Mereka berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Puncak level sektor bintang. Di seluruh Astral Shenlong, hanya 4 orang, yaitu para pemimpin 3 keluarga besar dan Hua Yueling, yang diketahui berada di puncak level sektor bintang. Para pemimpin keluarga lainnya, paling tinggi, adalah prajurit level sektor bintang orde kelima. Ini berarti Yu Muming pastinya cukup kuat untuk dianggap yang terbaik di generasinya, lebih unggul dari yang lain. Yu Muming ini sangat kuat. Hong Xingyu menyipitkan mata saat melihat Yu Muming sedang berburu lawan. Dia mungkin yang terkuat di Astral Genius Battle tahun ini. Setidaknya dibandingkan dengan mereka yang telah bergerak sejauh ini, dia jauh lebih unggul daripada yang lain. Ya, Hua Yueling mendesah. Pemuda ini punya potensi tak terbatas. Semua jurusnya sepertinya berhubungan dengan pedangnya. Kita hanya belum tahu level spesifiknya. Di suatu tempat di dekat puncak level sektor bintang. Hong Xingyu mendesah. Lihat, dia sudah membunuh beberapa lagi. Bukan hanya orang biasa yang berusaha menghindarinya sekarang, tetapi bahkan para terpilih juga berusaha menyelinap di sekitarnya. Orang ini sangat kuat. Tidak heran Hong Xingyu begitu terkesan. Sambil mengobrol, poin Yu Muming terus bertambah. Beberapa menit kemudian, poinnya mencapai 156. Dengan kata lain, Yu Muming telah membunuh orang terus-menerus selama ini tanpa henti. Tapi, ini agak aneh. Seseorang memperhatikan pola yang aneh. Yu Muming ini sangat kuat, tapi kenapa dia tidak berburu di tempat tim Astral Shenlong berada? Apa dia punya rencana lain? Aku juga menyadarinya. Dia bergerak berputar-putar, dengan tim Astral Shenlong berada di tengah lingkaran itu. Namun, dia belum mendekati mereka. Kenapa begitu? Mungkinkah ada seseorang di tim Astral Shenlong yang mengintimidasi Yu Muming ini? Tidak mungkin. Siapa yang bisa mengintimidasi Yu Muming? Ini adalah Astral Genius Battle. Hanya para jenius berusia 18 hingga 24 tahun yang bisa ikut. Siapa lagi yang lebih kuat dari Yu Muming di kelompok usia ini? Sulit untuk mengatakannya. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Mari kita lihat dulu, lihat dulu. Setelah Yu Muming membunuh Gao Ge, reputasinya tumbuh pesat dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula, dia sedang membunuh semua orang yang dilihatnya sekarang. Selama mereka bukan seluruh tim, dia bahkan tidak akan memberi lawan waktu untuk bicara. Dia akan muncul, menyerbu ke depan, menebas dengan pedangnya, menghabisi nyawa lawan, dan memburu mangsa berikutnya. Dia terus mengulangi tindakan tersebut sepanjang sore, dan poinnya meroket. Sebelumnya disebutkan bahwa banyak tim bergegas setelah mendengar tentang pertempuran skala besar di sini. Mereka semua datang untuk menghadiri festival pembantaian yang seru. Sekarang, orang-orang di tim ini akhirnya menyadari bahwa ini mungkin jebakan. Yu Muming, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Saat itu, 2 orang terpilih membentuk aliansi untuk melawan Yu Muming. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 2 meter yang berteriak, "Memangnya kenapa kalau kau kuat? Siapa di antara kami, orang terpilih, yang tidak punya trik untuk menyelamatkan diri? Kalau kau terus memaksa, kami akan menyeretmu ke air, bahkan jika itu berarti kami akan menenggelamkan diri." "Muming, jangan terlalu sombong," kata orang itu. "Memangnya kenapa kalau kau kuat? Jarak di antara kita, para terpilih, tidak terlalu jauh. Ini belum waktunya untuk duel antar terpilih. Jangan paksa kami. Yang terpenting dalam Astral Genius Battle adalah peringkat." Di saat yang sama,
pertempuran ini menawarkan kesempatan untuk menguji kekuatanmu sendiri. Tim-tim besar belum memulai pembantaian yang sebenarnya, dan para terpilih hampir tidak bergerak secara pribadi. Tujuan mereka adalah mempertahankan kekuatan dan menunggu konfrontasi terakhir. Mereka hanya akan menyerang diri mereka sendiri saat itu untuk menguji hasil latihan mereka. Namun, jika mereka mati sekarang, mereka tidak akan bisa menghadiri pertempuran terakhir. Oleh karena itu, itulah mengapa para terpilih memiliki aturan tak tertulis. Lagi pula, meskipun Yu Muming memang sangat kuat sekarang, ia tidak bisa menjamin bahwa ia tidak akan dikalahkan oleh seseorang di masa depan. Jika ia memilih untuk membuat musuh bebuyutan saat ini, ia bisa dengan mudah dikepung oleh yang lain. Pihak-pihak yang lemah membentuk aliansi untuk menyingkirkan pihak-pihak kuat yang berpotensi menimbulkan masalah bukanlah suatu peristiwa yang mustahil. Sudah selesai. Yu Muming mempertahankan ekspresi dinginnya dan menatap kedua sang terpilih. Kemudian, ia mencengkeram pedangnya. Kalau sudah selesai, mati saja. Master Pedang. Jurus Badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Yu Muming mengumumkan jurusnya, pedang-pedang raksasa berwarna perak putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan di langit dalam radius 100 meter. Semuanya tampak mirip dengan pedang yang dipegang Yu Muming. Satu-satunya perbedaan adalah pedang-pedang itu tampak agak ilusif. Pedang-pedang itu terbuat dari cahaya yang terkonsentrasi. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah jurus ini. Tubuh Yu Muming melayang. Berdiri di langit, ia menatap dua orang terpilih yang terjebak dalam labirin pedang di bawah. Mati. Bab 1164. Mabuk. Saat Yu Muming mengatakan itu, ratusan pedang hantu di langit bergerak. Swoosh. 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 Semua pedang di langit dan di tanah ditembakkan ke arah dua orang terpilih. Jurang-jurang dalam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk akibat pedang-pedang hantu. Segala sesuatu di sekitarnya hancur lebur. Tak ada yang tersisa. Kedua sang terpilih bahkan tak sempat melarikan diri. Mereka terpotong-potong berkeping-keping oleh pedang-pedang hantu. Darah mereka berceceran di tanah, dan jasad mereka tak ditemukan dimanapun. Kuat. Jurus itu sangat kuat. Semua orang yang menonton tercengang. Yu Muming ini benar-benar menguasai jurus sekuat itu. Lagi pula, mereka sekarang berada di dalam medan gaya kompresi atribut. Bukankah itu berarti jurusnya cukup kuat untuk menembus planet biasa jika dia tidak berada di bintang Senglong? Pantas saja dia berani bertindak sekarang. Dia memang sangat kuat. Menurutku, dia hampir setara dengan para kepala tiga keluarga teratas. Orang tua, apa pendapatmu tentang kekuatan Yu Muming ini? Hua Yueling bertanya dalam hati pada Hong Xingyu. Sedikit lebih lemah dariku, tapi tidak terlalu jauh. Hong Xingyu memasang ekspresi serius. Zenzi milik yang terpilih sangat kuat, atau lebih tepatnya, dia telah mengembangkannya dengan baik. Sekalipun aku bisa menghindari jurus itu sekarang, aku tetap akan terluka. Aku hanya bisa menang jika menggunakan kekuatan alam baruku. Kekuatan alam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Xingyu, Hua Yueling awalnya tertegun, lalu gembira. Kau sudah menguasai kekuatan alam. Kekuatan alam, dengan kata lain, adalah tahap awal bagi pengguna kemampuan terbangun level 4. Pengguna kemampuan terbangun level 4 memiliki jangkauan efektif hingga 10.000 km. Itu bukanlah hal terpenting. Ada perbedaan mendasar antara pengguna kemampuan terbangun level 3 dan level 4. Perbedaan itu dikenal sebagai kekuatan alam. Kekuatan alam berarti bahwa, dalam jangkauan efektifnya, segala hal yang berhubungan dengan pengguna kemampuan dapat dikendalikan olehnya. Aku baru merasakannya sedikit sejauh ini, kata Hong Xingyu pelan. Aku tidak yakin kapan aku akan benar-benar mencapai terobosan. Memang sulit, tetapi buku rahasia Dalis sangat membantu. Sebenarnya, kekuatan alam bukanlah hal yang paling kusukai kali ini. Hua-hua, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Namun, sekarang sepertinya waktu yang tepat untuk mengatakannya. Ada apa? Tanya Hua Yueling penasaran. Begini, bisik Hong Xingyu di samping telinga Hua Yueling. Hua Yueling awalnya tertegun, lalu gembira. Akhirnya, ia tersipu malu. Pak Tua, kau akan mendapatkannya dariku saat kita kembali. Di medan perang. Setelah Yu Muming mengurus kedua orang terpilih, ia melihat alat perekam di pergelangan tangannya. Peserta. Yu Muming. Tim saat ini. Tim Astral Alang. Poin individu saat ini, 383, peringkat individu, 1. Poin tim saat ini, 408, peringkat keseluruhan, 1. Haha, lumayan juga. Sayang sekali mereka berdua belum benar-benar membunuh siapapun. Poinnya masih kurang. Yu Muming tersenyum dan menatap ke arah Hong Dali dan yang lainnya dengan tekad kuat. Gu Feifei, tunggu saja. Kali ini aku akan tahu siapa di antara kita yang lebih kuat, kata Yu Muming dalam hati. Kau meninggalkan kesan yang begitu kuat padaku terakhir kali.
Begitu kuatnya sampai aku tak pernah berhenti berpikir untuk menyalipmu. Karena, jika aku tidak bisa menyalipmu, aku pasti akan mati di Suraba. Setelah itu, Yu Muming bersiap untuk beristirahat juga. Jurus itu, jurus pedang badai, terlalu melelahkan. Meskipun sangat kuat, ia tetap harus beristirahat sejenak. Dali. Di pihak Hong Dali, konser berlanjut. Setelah Undead Overture, Lucifer, Tang Muxin turun dan duduk di sebelah Hong Dali. Keributan di luar sudah reda. Dali, maukah kita ikut bersenang-senang? Bergabung untuk apa? Jangan main-main. Dali cemberut. Kita bisa bermain sendiri, dan mereka bisa berkelahi satu sama lain. Jangan saling mengganggu. Awalnya, Hong Dali berniat untuk mengurus urusannya sendiri. Namun, jelas banyak kontestan yang ketakutan dengan pembantaian Yu Muming. Kebetulan Yu Muming memilih untuk tidak berpihak pada Hong Dali. Karena itu, banyak dari mereka bergegas menuju Hong Dali. Bagaimanapun, mereka masih punya peluang untuk bertahan hidup jika menghadapi Hong Dali, sementara mereka pasti akan mati jika menghadapi Yu Muming. Dan akhirnya, semuanya menjadi sangat menarik. Ada sebuah cerita rakyat lama tentang seorang petani yang menunggu di dekat tunggul pohon untuk menunggu kelinci datang, tetapi ia bunuh diri dengan berlari ke tunggul tersebut. Itu mirip dengan situasi di pihak Hong Dali saat ini. Tuan muda, beberapa dari mereka sedang bergegas ke sini. Ling Xiaoyi tersenyum dan memberitahu Dali. Mereka ada 6. Bagaimana kita harus menangani ini? 6 orang. Bagus. Hong Dali berdiri dan melambaikan tangan ke arah siswa-siswa lain dari Divine College. Saudara-saudara, ada orang dari tim lain di sini. Ayo kita hajar mereka. Tang Muxin. Ling Xiaoyi. Yang lainnya. Liang menjawab, oke. Memang, Liang adalah orang yang paling bisa diandalkan. Pantas saja dia dijuluki antek nomor 2. 100 orang, Bei Yuanxing sudah meninggal, jadi tersisa 99. Bagaimana rasanya 99 orang mengeroyok 6 lawan? Pemandangan itu tak terlukiskan, hanya jeritan mengerikan yang terdengar. Kemudian, Hong Dali melihat alat perekamnya. Peserta. Hong Dali. Tim saat ini. Tim Astral Senglong. Poin individu saat ini, 0, peringkat individu, 9.988. Poin tim saat ini, 124, peringkat keseluruhan, 2. Aduh, rasanya enak sekali. Aku cuma perlu duduk di sini, minum-minum, melihat cewek-cewek cantik, nonton konser, dapat beberapa kill gratis, dan ngumpulin poin. Kita bisa naik ke posisi kedua dengan mudah kalau begini. Ya ampun, aku bisa mabuk berat begini. Seperti dugaanku, bukan hanya Hong Dali yang mabuk, seluruh penonton juga. Itu juga berhasil. Apa aku salah lihat? Hong Dali dan yang lainnya hanya duduk di sana, menunggu lawan datang dan mereka akan mendominasi dalam pertarungan kelompok. Aduh, kasihan sekali hatiku, ini Astral Genius Battle. Kau seharusnya tidak bermain seperti itu. Benar sekali. Kita di sini untuk melihat pertarungan para master sejati, bukan untuk melihat kekacauan seperti itu. Tak seorang pun bisa tetap tenang. Sebenarnya, ini bukan salah mereka. Lagi pula, ada 2 tujuan utama Astral Genius Battle. Pertama, ini adalah ujian bagi para terpilih, mereka akan merasakan tekanan untuk terus berlatih keras setelah berhadapan satu sama lain. Kedua, dengan menyaksikan duel para petarung muda dan berbakat ini, para penonton muda lainnya dapat belajar banyak hal dan mengembangkan diri. Namun, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa pertempuran jenius astral tahun ini akan berubah menjadi lelucon semacam ini hanya karena kehadiran Hong Dali. Bajingan kecil ini. Hong Xingyu marah sekaligus geli. Dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Namun, akan sulit bagi penonton yang ingin menyaksikan duel antar master top. Mungkin tidak. Hua Yueling kini menjadi pendukung setia Dali. Kita lihat saja nanti. Kekasih kita pasti akan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Pertarungan Astral Genius ini baru akan berakhir ketika tersisa 10 tim, perjalanan kita masih panjang. Aku ragu dia akan sanggup menahan kebosanan ini sepanjang waktu. Benar sekali. Hong Xingyu tertawa. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat prestasi luar biasa apa yang bisa ditunjukkan kekasih kita. Sebagian besar tim utama hanya menguji kemampuan mereka selama beberapa hari pertama pertempuran Astral Genius. Oleh karena itu, selain beberapa tim yang menderita banyak korban karena bergabung dengan Hong Dali, sebagian besar tim lainnya tetap utuh dan tidak terluka. Perjalanan masih panjang. Mengingat hari sudah gelap, semua tim mengatur agar anggotanya berjaga secara bergiliran di malam hari. Anggota yang tersisa mencari tempat persembunyian dan istirahat yang tersembunyi sambil bersiap untuk pertempuran keesokan harinya. Sebenarnya, mereka akan baik-baik saja meskipun tidak tidur sama sekali selama 3 hari penuh. Namun, masalah kecil apapun selama pertempuran sengit seperti ini dapat memengaruhi hasil.
Oleh karena itu, semua orang memilih untuk beristirahat dan bersiap. Kondisi Hong Dali pun serupa. Bedanya, istirahat mereka jauh lebih nyaman. Baiklah, kalian pasti lelah setelah bermain seharian. Semuanya, kembalilah ke kamar kalian untuk beristirahat. Hong Dali meregangkan badan dengan malas dan tersenyum. Tidak perlu berjaga-jaga di malam hari. Tidak akan ada yang berani datang ke sini. Ayo kita istirahat saja. Kita bisa jalan-jalan besok dan bermain dengan nyaman. Mereka akan pergi besok. Mereka akan bertarung. Begitu semua orang mendengar bahwa mereka akhirnya akan pergi dan bertarung, semua mata mereka berbinar gembira. Oke, ini sudah diduga. Sebelumnya, kebanyakan dari mereka masih stres memikirkan kompetisi. Namun, stres itu telah mereda setelah menonton konser hari ini. Terlebih lagi, dengan kehadiran antek-antek Gu Feifei dan Hong Dali yang luar biasa, suasana hati mereka berubah total. Mereka tak sabar menunggu pagi tiba dan bersiap untuk bertarung. Karena itu, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Mereka semua sangat terkesan dengan rencana Hong Dali. Jadi, jika dia bilang tidak perlu berjaga-jaga, jelas tidak perlu berjaga-jaga. Begitu mereka kembali ke kamar masing-masing, Tang Muxin berbaring di sebelah Hong Dali. Ia tersenyum dan bertanya, "Dali, apa benar-benar tidak perlu berjaga di malam hari? Apa kau tidak takut disergap? Kita bahkan tidak mengunci pintu villa. Tentu saja, ini sudah larut malam. Semua orang di sini berbakat. Siapa yang akan begitu bosan datang dan menyergap kita?" Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Ia memeluk tubuh Tang Muxin yang ramping dan tersenyum. Baiklah, jangan terlalu khawatir. Ayo tidur. Kita bicarakan sisanya besok. Bab 1165. Membawamu jalan-jalan. Di tengah malam, di luar distrik villa tempat Hong Dali dan yang lainnya berada. Banyak orang menyelinap keluar mencoba mengintip ke dalam villa, semuanya mencoba menebak apa rencana Hong Dali. Mereka tidak punya pilihan, perilaku Hong Dali terlalu aneh. Ini medan perang, meskipun semua orang beristirahat di malam hari, tidak dapat dijamin bahwa tidak ada yang akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke arah mereka. Namun, Hong Dali ini tidak mengirim siapapun untuk berjaga sama sekali, mereka semua kembali ke villa. Ini jelas tidak logis. Hong Dali ini lagi ngapain? Yu Muming memandangi villa-villa di kejauhan, mengerutkan kening, dan berkata, "Ini sudah larut malam, jangan bilang mereka semua sudah tidur sekarang. Ini sama sekali tidak normal." Rekan satu tim di sampingnya mengangguk dan berkata, "Tepat sekali, situasi ini memang aneh dari sudut pandang manapun. Haruskah kita mengirim beberapa orang untuk mengujinya?" "Tidak." Yu Muming menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Situasinya belum jelas sekarang. Kalau kita langsung mengirim orang, bukankah itu sama saja dengan mengirim poin gratis? Tunggu saja apa yang terjadi. Suruh semua orang istirahat dulu di tempat dan jangan ada yang boleh mengambil tindakan apapun." "Baik, mengerti." Rekan setim itu segera pergi dan membuat pengaturan. Hong Dali ini mau ngapain? Yu Muming memikirkan pertanyaan ini semalaman. Dia tidak mengirim siapapun untuk berjaga, mereka semua kembali tidur, pintu dan jendela dibiarkan terbuka, tampak seperti bangunan kosong tanpa penjagaan. Tapi aku yakin kalau ada yang masuk, orang itu pasti akan dimakan hidup-hidup. Hong Dali ini, dia memang tidak mudah. Tim lain juga punya pemikiran yang sama dengan Yu Muming. Hampir semua tim mengirim sekitar 10 orang lebih ke sini untuk berjaga-jaga, kalau Hong Dali menyebabkan masalah bagi mereka, mereka semua mencoba menebak apa yang sedang direncanakan Hong Dali. Bahkan tim dari Teron Astral pun tak bisa tidur nyenyak. "Pak Kong, Hong Dali ini lagi ngapain sih? Kok sepi banget sampai bikin saya deg-degan. Mana mungkin aku tahu." Kong juga tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Orang biasa tidak akan bisa menebak apa yang dipikirkan Hong Dali. "Bisakah kau menebak sebelumnya bahwa dia akan mengadakan konser di sini?" "Aku tidak bisa." Orang itu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Siapa yang bisa menebaknya? Ini adalah Astral Genius Battle, tapi Hong Dali mengubahnya menjadi konser." "Tepat sekali." Kong mendengus dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir lagi, minta semua orang untuk beristirahat dengan baik. Kirim beberapa orang untuk berjaga-jaga, jangan lengah." Oleh karena itu, di tengah suasana hati semua orang yang sangat membosankan dan tak berdaya, malam pun berlalu. Patut disebutkan bahwa cukup banyak orang yang tidak tidur nyenyak malam itu, meskipun ini dunia virtual, tetap saja sangat melelahkan karena tidak bisa beristirahat dengan baik. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Tidurnya nyenyak sekali. Keren. Hong Dali langsung tidur sampai jam 10 pagi sebelum bangun. Ia melihat sekelilingnya, lalu menggosok matanya dan bertanya, "Jam berapa sekarang? Apa yang sedang dilakukan semua orang? Kita semua sudah bangun sejak lama." Tang Muxin berdiri di depan jendela dan melihat ke bawah.
Mereka sudah berkumpul dan sedang menunggumu. Bukankah kamu bilang ada sesuatu yang penting untuk dikatakan hari ini? Semua orang menunggumu, cepatlah. Oh, begitu. Hong Dali keluar dari sana, mengenakan pakaiannya, dan bertanya bersamaan, oh iya, apakah tidurmu nyenyak? Masih bisa diterima. Setelah membicarakan hal ini, Tang Muxin langsung tertawa dan berkata, Dali, bagaimana kamu tahu mereka tidak berani datang kemarin malam? Aku khawatir setengah malam dan mengira mereka akan mengirim beberapa orang untuk memeriksa situasi. Trik kota kosong, sangat sederhana. Hong Dali bergumam, jangan bilang kau tidak tahu ini. Trik kota kosong, ini adalah trik klasik dari 3 kerajaan di kehidupan sebelumnya. Pada masa 3 kerajaan, pasukan Wei menyerang kota Su, tetapi Zhuge Liang satu tidak memiliki pasukan untuk mempertahankan kota, sehingga ia membuka gerbang kota dan memainkan sitar di menara pengawas. Panglima Wei curiga ada penyergapan dan akhirnya hanya bisa pasrah memerintahkan pasukannya untuk mundur. Bisa dikatakan bahwa trik kota kosong adalah strategi yang sangat klasik dari kehidupan sebelumnya, namun dia menggunakan trik ini hanya karena dia ingin tidur dengan tenang. Hong Dali benar-benar pandai menggunakan trik seperti itu. Awalnya aku tidak menyadarinya, baru menyadarinya setelahnya. Tang Muxin tersenyum dan melangkah maju, lalu mencium pipi Hong Dali dan berkata, Dali, trik ini sangat berguna. Sungguh, tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Tentu saja. Hong Dali mengangguk dan berkata, ini kompetisi sistem poin, siapa yang mau istirahat dan mengirim poin ke musuhnya saat situasinya tidak jelas. Oke, aku akan mengajakmu jalan-jalan hari ini. Hah, ajak aku jalan-jalan. Mendengar ini, Tang Muxin langsung tercengang. Ajak aku jalan-jalan di medan perang. Tentu saja. Hong Dali merasa aneh dan bertanya, kita tidak bisa kembali ke dunia nyata sekarang dan mengajakmu jalan-jalan, kan? Baiklah. Tang Muxin melebarkan matanya dan bertanya, lalu, bagaimana kita akan melakukannya? Ikuti saja aku, kau akan lihat. Hong Dali selesai mengenakan pakaiannya dan menggandeng tangan Tang Muxin, lalu turun ke bawah. Ayo kita kumpul dulu, nanti aku kasih tahu kita mainnya bagaimana. Dengan cepat mereka berdua turun ke bawah. Saat itu sudah pukul 10.30 pagi, dan seluruh 99 anggota Shenlong Astral sudah berkumpul dan menunggu Hong Dali memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, baiklah, anak buah, kita akan berganti cara bermain hari ini. Nama permainan hari ini adalah, mau main bareng. Semuanya, ayo kita jalan-jalan ke pusat kota dulu. Ini. Tema hari ini agak kuat, semua orang tidak yakin apakah mereka bisa melakukannya. Tapi apapun masalahnya, mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak dengan mengikuti jejak saudara Dali. Oleh karena itu, mereka mulai bergerak. Tak jauh dari distrik villa, para pengintai dari berbagai tim melaporkan secara bersamaan. Lapor, seluruh tim Shenlong sedang bergerak menuju pusat kota. Tujuan mereka belum jelas, mohon beritahu. Hong Dali sedang menuju pusat kota. Apa dia bersiap untuk memulai pertarungan habis-habisan? Balasan yang mereka terima pun kurang lebih sama. Awasi mereka baik-baik. Ingat, jangan terlalu dekat dengan mereka, jangan sampai mereka melihatmu. Ya, mengerti. Oleh karena itu, kelompok besar pengintai mengikuti di belakang tim Shenlong menuju pusat kota juga. Sebenarnya, 99 orang itu hanya seukuran 2 kelas di sebuah sekolah, itu bukan jumlah yang besar. Masalahnya, ini adalah medan pertempuran Astral Genius Battle, jadi tidak ada orang lain selain para kontestan. Oleh karena itu, pemandangan sekelompok besar orang yang bergerak menuju pusat kota sungguh spektakuler. Oleh karena itu, semakin banyak tim yang memperhatikan mereka. Namun, tidak ada tim yang berani menyerang mereka, karena mereka takut tim lain akan memanfaatkan mereka jika mereka terluka setelah pertarungan. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mengirim pengintai untuk memata-matai mereka, sehingga, saat kelompok Hong Dali bergerak menuju pusat kota, mereka tidak bertemu musuh. Sebaliknya, pengintai dari tim yang berbeda bertemu satu sama lain terlebih dahulu. Karena mereka sudah saling bertemu, tentu saja mereka tidak bisa begitu saja menyapa lalu pergi, jadi mereka pun mulai bertarung dengan tegas. Dali, orang-orang di belakang itu sepertinya asyik sekali berkelahi. Sambil berjalan, Tang Muxin melihat ke belakang dan bertanya, perkelahian di sana sepertinya semakin besar, bagaimana kalau kita ikut bersenang-senang juga? Yup, para pengintai itu bertarung satu sama lain dengan sangat keras, jadi tidak pantas kalau mereka tidak ikut bersenang-senang dan mengumpulkan beberapa poin saat melakukannya. Namun, tanpa diduga, Hong Dali sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini dan berkata, tidak usah terburu-buru. Bukankah sudah kubilang aku akan mengajak semua orang jalan-jalan hari ini? Coba kulihat dulu apakah ada tempat bagus di sekitar sini. Medan perang ini merupakan stimulasi bagi sebuah kota berukuran sedang. Karena merupakan kota simulasi,
semua yang dimiliki sebuah kota tentu saja dapat ditemukan di sini, berbagai fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan sebagainya tentu saja ada di sini. Dan dengan semua ini, Hong Dali tentu perlu pergi dan menemukan sesuatu yang cocok. Oleh karena itu, kelompok Hong Dali terus berjalan di depan sementara para pengintai bertempur di belakang. Selama perjalanan Hong Dali menuju pusat kota, banyak mayat tertinggal di belakang mereka, dan orang-orang itu bahkan tidak dibunuh oleh Hong Dali dan kelompoknya. Haha, ketemu. Setelah berkeliling kota cukup lama, Hong Dali akhirnya tertawa terbahak-bahak dan menunjuk deretan toko di depan, lalu berkata, jadi lokasinya di sini. Haha, ini dia. Ternyata memang ada di sini, lumayan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Hong Dali, lalu semuanya langsung ternganga. Karena apa yang mereka lihat adalah deretan toko dengan nama-nama toko yang berbeda, tetapi beberapa kata terakhir dari nama-nama tersebut semuanya sama. XXXXX toko sepeda motor terapung. Ini ternyata toko motor terapung anti-gravitasi. Pantas saja Hong Dali bilang mau mengajaknya jalan-jalan, orang ini jalan-jalan lama banget di kota karena lagi cari motor. Dali. Tang Muxin membelalakan matanya karena terkejut. Jangan bilang kau benar-benar berencana mengajakku naik motor. Mengendarai motor di medan perang Astral Genius Battle, memikirkannya saja bisa membuat mereka mabuk. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajakmu jalan-jalan? Hong Dali menjawab dengan wajar dan berkata, inilah tempat yang kucari. Lalu, orang ini berbalik dan berkata, saudara-saudara, pilih motor yang kalian suka, lalu kita jalan-jalan di kota, hahaha. Akhirnya, ia menambahkan, jangan lupa hancurkan semua motor yang tidak akan kita pakai agar tidak ada yang tersisa untuk tim lain. Kita tidak boleh membiarkan orang lain belajar melakukan hal yang menyenangkan seperti itu dari kita. Wah, hebat sekali ini. Semua orang menyeringai dan bergegas masuk ke dalam toko. Hong Dali melambaikan tangan dan berkata, antek-antek, ayo pergi. Sekelompok pengintai yang masih hidup melihat Hong Dali dan kelompoknya masuk ke dalam bengkel motor dan langsung melapor kepada bos mereka, bos, Hong Dali dan orang-orangnya semua masuk ke bengkel motor, tapi saya tidak yakin apa yang mereka lakukan. Menurut pengamatan saya, mungkin ada tim yang terluka di dalam, mereka mungkin masuk untuk menghabisi mereka demi mendapatkan poin lebih banyak. Suara bos mereka terdengar. Masuk bengkel motor. Mereka pasti mau menghabisi orang-orang yang terluka itu. Hong Dali ini memang licik. Teruslah memata-matai mereka dan lihat seberapa kuat mereka. Bab 1166. Kerajaan, Tirani, Konfusianisme. Di luar, tim lain melihat Hong Dali dan orang-orangnya bergegas masuk ke toko-toko dan akhirnya mengerti apa yang mereka lakukan. Tidak heran mereka sudah lama berkeliaran di kota, jadi mereka berusaha mencari musuh yang terluka. Ini ide yang bagus, mereka semua bergerak bersama untuk mencari musuh yang terluka dan menghabisi mereka dengan mudah. Mengesankan. Aku penasaran tim mana yang seberuntung itu ditemukan oleh mereka. Benar sekali, ini strategi yang bagus. Karena mereka bergerak bersama, sekuat apapun tim yang mereka hadapi di tengah jalan, tim lawan tidak akan berani bertarung langsung dengan tim Hong Dali karena takut dimanfaatkan setelah pertarungan. Bukankah begitu, Hong Dali ini cukup pintar. Dali, anak kecil ini. Hong Xingyu tertawa dan mengelus jenggotnya, lalu berkata, dia cukup pintar, beristirahat semalaman, menyimpan tenaganya untuk melawan musuh-musuh yang kelelahan itu. Lalu, cari tim-tim yang baru saja selesai bertarung dan habisi mereka. Lumayan. Benar sekali, aku tahu kekasih kita tidak sederhana. Hua Yueling juga sangat puas. Dengan begini, poinnya akan naik sangat cepat. Mereka berdiskusi sebentar, tetapi tak lama kemudian, seseorang menyadari bahwa situasinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Hah, ini tidak benar. Mereka sudah lama di sini, kenapa mereka belum juga mulai berkelahi? Benar. Kalau mereka cuma menghabisi musuh yang terluka, seharusnya musuh setidaknya masih bisa bertahan sebentar. Tapi sudah lama sekali, kenapa tidak ada aksi sama sekali? Tak heran semua orang merasa aneh. Lagi pula, bahkan peserta terlemah dalam pertempuran Astral Genius pun berada di level sektor bintang orde pertama. Sekalipun mereka terluka dan lemah, mereka seharusnya tetap menimbulkan sedikit keributan dengan melawan sebentar. Tapi ternyata tidak demikian. Sepertinya tidak ada perkelahian sama sekali di sana. Malah, Hong Dali dan kelompoknya seolah-olah masuk ke dalam untuk berkunjung. Untungnya, mereka tidak perlu bingung terlalu lama. Dengan cepat, seseorang dengan mata tajam berteriak, semuanya, lihat. Hong Dali dan kelompoknya sudah keluar semua. Hah, situasi apa ini? Semua orang memusatkan perhatian dan melihat semua orang dari kelompok Hong Dali mendorong sepeda motor lalu melompat ke atasnya. Hong Dali berada di depan, sementara Tang Muxin duduk di jok belakang sepeda motor yang ia dorong. Kemudian, Hong Dali dengan anggun mengayunkan satu kakinya ke atas sepeda motor dan duduk di atasnya.
Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, saudara-saudara, rasanya sungguh luar biasa, ya. Ayo, waktunya berputar-putar. Setelah mengatakan ini, Hong Dali langsung menyalakan motornya. Dengan sangat cepat, motor itu melayang ke udara, sekitar setengah meter dari tanah, dan cukup stabil. Seperti apa jadinya jika 99 orang mengendarai sepeda motor bersama-sama? Rasanya seperti adegan yang biasa kita lihat di film-film mafia Hong Kong. Motor-motor yang melayang ini juga akan mengeluarkan suara mesin yang menderu. Sekelompok orang ini masing-masing membawa sepeda motor. Semuanya tampak sangat memukau. Orang-orang lain yang melihat ini semua ternganga. Situasi ini sungguh tak dapat dipercaya. Para pengintai langsung melapor, bos, ada kabar buruk. Hong Dali dan kelompoknya tidak masuk untuk membunuh orang, mereka masuk untuk merampok toko. Mereka merampok banyak sepeda motor. Apa? Para bos semua tercengang. Mereka melakukan perampokan di medan perang Astral Genius Battle. Pramuka, begitu ya. Bos, hati-hati, mereka sudah mulai berkuda. Aku mau tutup telepon dulu dan ikuti mereka dari dekat. Antek-antek, ayo kita berangkat. Mengendarai sepeda motor dengan seorang wanita cantik di belakangnya, mengenakan jas panjang dan kacamata hitam, Hong Dali yang sekarang tampak setenang mungkin. Ia menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi. Saudara-saudara, hari ini, izinkan aku memberitahu kalian apa itu kerajaan, apa itu tirani, apa itu konfusianisme, apa itu hukum langit. Oh, apa-apaan, ini langsung terdengar tinggi dan hebat, bukan? Semua orang tertawa dan berkata, oke. Ikuti saudara Dali dan nikmati hidup. Saudara-saudara, ayo berangkat. Boom, 99 orang mengendarai sepeda motor dan mulai berkeliling di jalan-jalan di sekitar seluruh kota. Kecepatan motor melayang ini memang sangat tinggi sejak awal, ditambah lagi tidak ada orang lain di sini selain para kontestan, jadi mereka bisa memacu motor sesuka hati. Jauh lebih dahsyat daripada kompetisi motor yang mereka tonton di televisi dulu. Keren. Mendominasi. Luar biasa. Boom. Seluruh kota bergetar. Semua tim langsung waspada dan bersembunyi. Mereka tak punya pilihan lain, Hong Dali dan anak buahnya terlalu cepat mengendarai sepeda motor, dan mereka bisa terlihat di seluruh kota. Bukan hanya di jalanan. Karena ini sepeda motor melayang, mereka bahkan bisa terbang ke angkasa. Tak hanya itu, saat mengemudi, Hong Dali bahkan mulai bernyanyi. Sepatu skatku adalah yang paling modis. Dalam perjalanan pulang, aku tak kuasa menahan diri untuk menggosok, dan menggosok sepatuku di lantai licin ini. Di bawah sinar rembulan, aku melihat bayanganku sendiri, terkadang jauh dan terkadang dekat. Aku merasakan kekuatan yang mengendalikan langkah kakiku. Dengan sepatu skate ini, aku tak perlu takut bahkan dalam kegelapan. Satu langkah, dua langkah, satu langkah, dua langkah, setiap langkah tampak seperti cakar. Dia benar-benar menikmati perjalanannya di atas motor. Tak lama kemudian, seluruh rombongan tertawa dan bernyanyi bersamanya. Gosok, gosok, gosok sepatuku di lantai licin ini. Tang Muxin tertawa sampai-sampai tangannya terbentur motor. Orang ini benar-benar jahat. Dali, idemu ini lumayan bagus. Gu Feifei juga menyetujui ide ini. Rasanya memang bagus, hahaha. Aku tidak tahu kita bisa mengadakan kompetisi seperti ini. Ini menarik, lebih menarik daripada membunuh orang, hehe. Jarang sekali kakak Gu Feifei sebahagia ini. Kali ini, ia tiba-tiba merasa bermain dengan Hong Dali mungkin akan sangat menarik, atau setidaknya lebih menarik daripada sebelumnya. Rombongan besar mereka berkeliling kota selama lebih dari 10 menit dan melewati semua jalan di kota. Akhirnya, ketika Hong Dali memimpin mereka untuk berbalik arah, seorang pengintai tidak berhasil menghindar tepat waktu dan ditemukan oleh Hong Dali. Karena itu, ia langsung berakhir dalam tragedi. Scout, jangan dekat-dekat, bosku adalah yang terpilih dari Desai Astral. Kalau kalian berani menyentuhku, bosku pasti akan membalas dendam. Saat itu tiba, kalian. Ketika pramuka itu berbicara sampai di titik ini, Hong Dali mendengus, lalu menoleh dan bertanya kepada murid-murid di belakangnya, kalian tahu apa yang disebut dengan kingship? Semua siswa menggelengkan kepala. Hong Dali menyeringai dan menunjuk ke arah pengintai itu, lalu berkata, lawannya tidak patuh, jadi kita akan menghancurkannya. Hahaha. Semua orang tertawa dan menjawab, dimengerti. Maka, mereka langsung memacu sepeda motor mereka ke arah tubuh pramuka itu, dan seketika itu juga pramuka malang itu hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, mereka menangkap satu lagi. Pramuka itu, aku hanya memeriksa situasi, jangan bunuh aku. Aku masih ingin tinggal di sini sebentar lagi. Hong Dali, kalian tahu apa yang disebut tirani? Semua siswa menggelengkan kepala serempak, kami tidak. Hong Dali, bahkan untuk orang yang penurut, kita juga meremukkan mereka.
Oleh karena itu, sekelompok besar orang ini bergegas maju lagi dan pengintai ini berakhir dalam tragedi juga. Tak lama kemudian, giliran pramuka ketiga. Kali ini, Hong Dali bertanya, kalian tahu apa itu Konfusianisme? Semua siswa menggelengkan kepala serempak, kami tidak. Hong Dali, sebelum kita jatuh cinta padanya, katakan ini padanya dulu, hei bro, kami datang. Hah. Pramuka itu jelas tertegun sejenak lalu, dia langsung diinjak-injak oleh Hong Dali dan yang lainnya. Saudara Dali. Para siswa kini sangat terkesan dengan Hong Dali. Seorang siswa bergegas menghampiri dan bertanya, Saudara Dali, lalu apa yang disebut hukum langit? Hukum langit. Dengan kacamata hitamnya, Hong Dali tampak sangat keren. Ia perlahan berkata, hukum langit adalah tidak ada lawan, jadi tidak perlu bergerak. Oh. Murid itu langsung berlutut. Saudara Dali benar-benar hebat. Hong Dali membawa para siswa dan berkeliling kota. Para penonton yang menyaksikan kompetisi tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Hong Dali ini benar-benar jago main motor, cari musuh sendirian, terus nyerempetin mereka. Dia benar-benar pintar. Aduh, ini tidak mungkin, biarkan aku selesai tertawa dulu. Hong Dali ini, dia benar-benar bisa bermain-main. Aku suka. Pertarungan Astral Genius kali ini mungkin yang paling menarik, haha. Bajingan kecil ini. Hong Xingyu sudah tertawa terbahak-bahak sampai jenggotnya terus-menerus bergetar. Dia benar-benar bisa menciptakan sesuatu, datang dan pergi seperti angin. Kavaleri. Ini jelas jenis kavaleri terbaru. Resimen kavaleri sepeda motor. Hua Yueling menambahkan, mulai sekarang, tim ini akan disebut resimen kavaleri sepeda motor. Kurasa ini terdengar cocok. Kakak Dali ini. Hua Xiangyu juga tersenyum tak terkendali. Dia mengubah kompetisi sungguhan menjadi semacam lelucon. Ini sangat menarik, hehe. Tapi aku penasaran apa yang akan terjadi nanti, aku penasaran posisi seperti apa yang akan didapatkan tim Shenglong kita. Semua orang menonton dan tertawa, tetapi di sisi lain, wajah Bei Mingxuan dingin. Sambil menatap medan perang, ia mengerutkan kening dan berkata, Hong Dali ini tidak pernah bermain dengan normal, orang ini akan menjadi ancaman besar di masa depan. Ayah, apa ayah tidak terlalu mengaguminya? Bei Yuanxing tanpa sadar enggan mengakui bahwa ia sempat berpikir Hong Hali 100 kali lebih baik darinya. Dia hanya anak yang suka bermain-main. Jangan anggap remeh musuh manapun. Bei Mingxuan menyentuh dagunya dan berkata, sadarkah kau, meskipun ini terlihat seperti main-main, sebenarnya dia telah menemukan esensi kavaleri. Datang dan pergi bagai angin, menghabisi musuh dengan satu gerakan, dan tidak melawan musuh sampai akhir. Sebaliknya, dia mencari musuh yang sendirian untuk diserang. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menghindari pertempuran dengan tim yang kuat, tetapi juga bisa memaksimalkan keuntungan berada dalam satu tim. Dia sungguh tidak sederhana. Ini. Bei Yuanxing benar-benar tercengang. Ini hanyalah gerakan biasa yang dilakukan Hong Dali, tetapi setelah analisis yang cermat, gerakan itu memang tampak seperti apa yang dikatakan ayahnya. Bukankah begitu? Apa hal yang paling tangguh dari kavaleri? Mobilitas. Membunuh musuh dengan satu gerakan dan melarikan diri adalah penjelasan terbaik untuk apa itu kavaleri. Tim Hong Dali semuanya mengendarai sepeda motor dan melakukan hal yang sama, seperti inilah seharusnya esensi kavaleri. Bab 1167. Merampas sepeda motor saudara Dali. Yap, Hong Dali ini, dia memang tidak sederhana. Zhu Yunzu mengangguk setuju dengan kata-kata Bei Mingxuan dan berkata, lihat, semua orang bepergian menggunakan kaki mereka, kecuali beberapa yang memiliki kemampuan terbang. Meski begitu, mereka yang bisa terbang juga tidak bisa terbang sangat cepat. Lagi pula, dengan medan gaya kompresi atribut, perbedaan statistik antar kontestan tidak terlalu besar. Tapi dengan sepeda motor, sekarang berbeda. Hong Dali dan kelompoknya bisa datang dan pergi seperti angin, dengan semua atribut mereka ditekan, bagaimana mungkin yang lain bisa mengejar mereka? Kalau Hong Dali mendengar analisis mereka, dia pasti akan tercengang, dia hanya ingin mengajak Tang Muxin jalan-jalan, itu saja. Di sisi lain tribun penonton, para mentor dari berbagai alam astral duduk bersama. Kelompok orang ini bisa dibilang elit dari lebih dari 100 alam astral, lagi pula, mereka yang bisa memimpin para siswa di sini sebagai mentor jelas bukan orang sembarangan. Pertarungan jenius astral ini merupakan ajang seni bela diri akbar bagi lebih dari 100 alam astral. Ajang ini menyangkut kejayaan berbagai alam astral, sehingga tentu saja menarik banyak perhatian. Namun kini, para mentor tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa melihat medan perang di bawah mereka. Din Vergos. Seorang mentor bertanya kepada Vergos, apa yang dilakukan Hong Dali di sekolahmu? Naik motor. Benar sekali, ini belum pernah terjadi sebelumnya di semua Astral Genius Battle sebelumnya. Melihat Hong Dali mencuri perhatian dari semua kontestan lain, para mentor lainnya keberatan, siapa di antara mereka yang tidak ingin tim mereka meraih hasil yang baik. Namun,
dengan langkah Hong Dali ini, tim-tim lain akan dirugikan. Lagi pula, menghadapi resimen kavaleri sepeda motor, selama ada siswa dari tim lain yang tertangkap sendirian, mereka pasti akan mati. Batuk, batuk, batuk. Fergus terbatuk hebat, lalu tersenyum hingga wajah tuanya berkerut seperti bunga matahari. Meskipun ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini tidak melanggar aturan, kan? Faktor waktu, faktor lingkungan, faktor manusia, semuanya penting untuk meraih kemenangan. Faktor lingkungan tentu saja tidak bisa diabaikan. Hong Dali hanya menggunakan apa yang bisa ia temukan dengan wajar, itu tidak melanggar aturan. Hehe, hehe. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia diam-diam memuji Hong Dali di dalam hatinya, tidak peduli apapun posisi akhirnya, hanya dalam hal ini saja, Hong Dali telah memberikan kontribusi besar bagi alam astral Shenglong. Ini, mereka mau tak mau mengakui bahwa kata-kata Fergus cukup logis. Lagi pula, dalam pertempuran, lingkungan memang perlu dipertimbangkan juga. Memang tidak ada salahnya memanfaatkan lingkungan untuk keuntungan pribadi. Karena itu, para mentor menepuk-nepuk kaki dan memarahi. Orang-orang bodoh tak berguna ini, mereka benar-benar bodoh. Bahkan jika mereka tidak bisa memikirkan ide sebagus itu, tidak bisakah mereka belajar darinya? Mereka seharusnya pergi dan mencari sepeda motor juga. Sesaat, semua orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Sebaliknya, orang-orang dari alam astral Shenglong yang menyaksikan kompetisi itu semuanya sangat bangga. Lagi pula, Hong Dali juga berasal dari alam astral Shenglong, dan bahkan dari pemimpin 3 keluarga Hong. Kini setelah ia berkontribusi pada kesuksesan mereka, seluruh keluarga kerajaan Shenglong pun merasa bangga. Oleh karena itu, terlepas dari apapun yang terjadi selanjutnya dalam kompetisi, setidaknya untuk saat ini, mereka semua menantikan penampilan Hong Dali dan mendukungnya. Aduh, hari ini sungguh menyenangkan. Setelah cukup lama mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, Hong Dali merasa sedikit lelah. Lagi pula, untuk hal seperti mengendarai motor, awalnya memang cukup menarik, tetapi lama-lama akan membosankan. Karena itu, Hong Dali turun dari motor, dengan santai memilih sebuah toko di pinggir jalan, dan berkata, "Saudara-saudara, ayo kita turun dan istirahat. Kita masuk, duduk sebentar, dan makan sesuatu." Dunia virtual ini benar-benar penuh stimulasi, praktis tidak ada perbedaan di sini dibandingkan dengan dunia nyata. Bahkan makanannya pun punya rasa, satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak akan benar-benar kenyang di dunia nyata setelah menyantap makanan di sini. Baiklah, kami akan mengikuti apa yang dikatakan Saudara Dali. Kini, yang lainnya pun mengikuti perintah Hong Dali sepenuhnya. Mereka semua mengangguk dan turun dari motor, lalu pergi ke toko bersama Hong Dali untuk makan, minum, dan beristirahat. Tak lama kemudian, setelah mereka semua masuk, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Bahkan Hong Dali pun tak pernah terpikirkan. Penyebabnya adalah seorang pengintai melapor kepada bosnya setelah melihat mereka memasuki toko karena ia tidak yakin apa yang akan mereka lakukan. "Bos, Hong Dali dan timnya sudah masuk ke mall. Saya takut disergap jika saya ikut masuk juga, mohon beritahu apa yang harus saya lakukan sekarang." Bos berpikir sejenak lalu bertanya, "Semuanya masuk. Tidak ada orang di luar." Pramuka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada seorang pun di luar, mereka semua masuk. Cepat laporkan posisimu." Bos langsung bersemangat dan berkata, "Kesempatan ini sangat bagus, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Cepat, di mana Hong Dali sekarang?" "Pusat perbelanjaan persahabatan." Pramuka itu merasa aneh dan bertanya, "Bos, Anda ingin memblokir Hong Dali di dalam pusat perbelanjaan dan bertarung dengan mereka?" "Ya, ruang di dalam mall pasti cukup besar. Lagi pula, itu ruang tertutup, jadi sangat cocok untuk menjebak mereka di dalam dan berkelahi dengan mereka." Namun, yang mengejutkannya, bosnya malah memarahi. "Kau ini bodoh. Apa perlu melawan Hong Dali dan timnya secara langsung? Aku akan merebut motornya." "Motornya? Kau tidak sadar? Mengendarai motor itu sama saja seperti kavaleri. Yang tidak, sama saja seperti infanteri. Kavaleri akan mudah menang melawan infanteri. Di mana lagi kita bisa menemukan hal sebaik itu? Awasi mereka baik-baik, kita datang sekarang untuk merebut motor mereka." Pramuka itu tercengang. "Bos memang bos, kamu memang pintar. Baiklah, aku akan segera melapor jika terjadi sesuatu. Cepatlah, aku khawatir tim lain juga akan memikirkan ini." Kenyataannya, apa yang ditakutkan sang pramuka menjadi kenyataan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa semua peserta Astral Genius Battle adalah jenius. Dan karena mereka jenius, mereka tentu saja sangat cerdas juga. Karena bos dari tim pencari bakat ini punya pikiran untuk merebut motor, tentu saja bos tim yang lain juga terpikir hal yang sama. Oleh karena itu, setelah sekitar 5 menit, ratusan orang berhamburan ke pintu masuk Friendship Mall. Begitu mereka bertemu,
rasanya seperti musuh yang saling bertemu dan mata mereka merah karena kebencian, mereka jelas tidak tahan direbut orang lain. Siapapun yang berhasil merebut motor akan menjadi kavaleri dan mobilitasnya tak terkalahkan, jadi mereka harus berjuang sekuat tenaga. Dengan sangat cepat, sebelum orang-orang itu sempat berbicara, mereka sudah berkelahi berkelompok di depan pintu masuk. Namun ini sesungguhnya bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 100 orang dari satu alam astral akan membentuk satu tim, oleh karena itu, beberapa ratus orang ini terdiri dari sekitar 6 tim. Bayangkan, jika hanya ada 2 tim, di samping mereka hanya akan ada rekan satu tim atau musuh, sangat mudah dibedakan. Namun, sekarang, ke-6 tim ini saling bermusuhan dan tidak memiliki aliansi, jadi ketika mereka bertarung, semuanya benar-benar kacau balau. Yang sering terjadi adalah setelah seseorang membunuh orang lain, orang pertama akan dibunuh oleh orang ketiga. Lalu, sebelum orang ketiga itu menyadarinya, ia akan ditikam oleh orang keempat. Dalam sekejap, pintu masuk Friendship Mall sudah berlumuran darah. Semua orang yang bertarung di sana sudah gila karena membunuh, dan selama itu bukan rekan satu tim mereka sendiri, mereka akan mencoba saling membunuh, siapapun yang mereka lihat. Sementara Hong Dali dan anggota tim Shenglong lainnya sedang makan dan minum santai di dalam mall, di luar, perkelahian sengit terjadi. Di sisi lain, Kong membawa timnya dan berdiri di kejauhan, menyaksikan perkelahian itu. Ia ingin datang dan memanfaatkan para kontestan yang terluka, tetapi ia tidak berani. Ini jelas pusaran besar, siapapun yang memasukinya akan mati. Adapun Yu Muming dari alam astral alang, ia menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ngiler, sekuat apapun ia tak akan berani memasuki pertarungan kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang. Lagi pula, beberapa ratus orang ini bukannya tak berguna. Jika ia muncul, ia akan dengan mudah menarik perhatian mereka dan membuat mereka mengeroyoknya. Maka, seperti ini, pertarungan di pintu masuk terus berlanjut. Di kejauhan, setidaknya puluhan tim diam-diam mengamati pertempuran. Mereka semua menatap motor-motor itu, sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan atas tindakan ini, karena ketika Hong Dali dan timnya mengambil motor-motor itu, mereka langsung memilih cara bandit mengejar semua yang mereka bisa dan menghancurkan semua yang tertinggal. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di seluruh kota ini, hanya 99 sepeda motor ini yang tersisa. Di dalam mall, Hong Dali dan yang lainnya minum jus dan bersandar di kursi mereka, sangat nyaman. Ya ampun, berkelahi dan membunuh memang tidak cocok untukku, kegiatan santai seperti inilah yang membuatku sangat bahagia. Memikirkan hal ini, Hong Dali punya ide lain. Sin, ayo kita nonton film. Hong Dali melihat papan nama bioskop yang sangat besar di lantai atas dan berkata, kurasa karena kita sudah di mall, setidaknya kita harus menonton film blockbuster atau semacamnya. Kita tidak bisa langsung berkendara dengan motor setelah beristirahat sebentar, kan? Nonton film. Ide bagus nih. Semua orang langsung antusias, ide bagus nih, yuk nonton film. Ayo pergi. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, antek-antek, aku akan mengandalkan kalian untuk menyiapkan proyektor dan sebagainya. Tidak masalah. Liang menyatakan bahwa ini sama sekali bukan masalah. Selama itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuan Muda, dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, kelompok besar mereka pergi menonton film. Mall ini sangat besar, dan setiap lantai memiliki daya tarik yang berbeda. Tepat saat mereka naik, Hong Dali mengendus dengan kasar dan berkata, sepertinya aku mencium aroma binatang. Ngomong-ngomong, medan perang ini bahkan merangsang binatang. Semua orang langsung berbalik dan memeriksa. Dengan cepat, Zhang Yi menunjuk ke sisi kanan di depan mereka dan berkata, itu, pasar hewan peliharaan. Bro hahaha. Beneran nih. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan langsung menghampirinya. Sesampainya di pasar hewan peliharaan, ia langsung mendobrak kandang-kandangnya dan segerombolan hewan keluar dan mengerumuninya. Semuanya, kemarilah, perintah Hong Dali, kalian semua, pilih satu hewan untuk menonton film bersama kami. Sambil mengobrol dan tertawa, masing-masing dari mereka memilih satu hewan. Ada yang memilih hewan-hewan kecil berbulu yang lucu, sementara yang lain memilih anak serigala yang keren. Bahkan ada yang memilih bayi naga mini. Pilihan Hong Dali adalah yang terbaik, orang ini langsung memilih burung phoenix mini. Bab 1168. Pertarungan kelompok. Ini adalah hewan peliharaan di medan perang Astral Genius Battle, semuanya bertipe mini yang tidak memiliki kekuatan tempur. Kegunaan utama mereka adalah untuk membantu orang-orang menghilangkan stres. Lagi pula, kekuatan mental seseorang tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran yang lama. Bermain dengan hewan peliharaan untuk sementara waktu adalah cara untuk membantu mereka menenangkan jiwa, dan ini akan bermanfaat untuk pertarungan mereka selanjutnya. Dali, hewan-hewan kecil ini sungguh imut. Tang Muxin mengelus bola bulu putih kecil di lengannya, tersenyum, dan berkata, semuanya juga terlihat sangat menarik.
Punyaku seperti adonan. Tentu saja. Hong Dali mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita tonton filmnya sekarang, haha. Oleh karena itu, begitu saja, sementara pertempuran berkecamuk di luar, Hong Dali dan timnya dengan santai pergi ke teater. Para antek bertugas menyiapkan proyektor, dunia ini saat ini berada pada tahap peradaban tingkat keempat, sedikit lebih buruk daripada bintang Shenglong, hampir sama dengan aliansi Bima Sakti. Oleh karena itu, teater di sini menggunakan proyeksi simulasi holografik skala besar, sehingga film-film yang diputar di sini sebenarnya masih cukup menakjubkan untuk ditonton. Di luar Friendship Mall, di ruang tamu sebuah rumah tinggal. Yu Muming duduk di sana dengan menyilangkan kakinya, bermeditasi dan memulihkan energinya sementara anggota tim lainnya mengawasi orang-orang yang merampas sepeda motor. Saat ini, pertempuran masih berlangsung sengit, dan semakin banyak tim yang bergabung. Tujuan mereka sangat jelas, merebut sepeda motor. Selama mereka bisa mendapatkan sepeda motor dan meningkatkan mobilitas mereka benar-benar bisa datang dan pergi secepat angin, menangkap siapapun yang mereka inginkan, dan lari kapanpun mereka ingin melarikan diri. Ini jauh lebih praktis daripada menggunakan kedua kaki mereka sendiri. Terutama tim-tim yang tidak dipimpin oleh sang terpilih. Jika mereka bisa merebut sepeda motor, akan sangat mudah untuk meningkatkan peringkat mereka. Oleh karena itu, bisa dibilang mereka sangat gigih untuk mendapatkan sepeda motor dan juga yang paling ganas dalam pertarungan. Tuan terpilih. Seorang anggota tim memandangi tim-tim yang bertarung di lantai bawah, menelan ludah, dan berkata, orang-orang itu benar-benar berani mempertaruhkan nyawa mereka. Baru saja, lebih dari 200 orang telah tewas. Haruskah kita mengambil kesempatan dan menyerang mereka sekarang? Berapa banyak orang yang tersisa? Tanya Yu Muming. Sekitar 500 orang. Anggota tim itu menjawab, tapi sepertinya ada tim lain yang juga mengawasi dari kejauhan dan bersiap menyerang kapan saja. Yap, seperti dugaanku. Yu Muming mengangguk dan perlahan berdiri. Semuanya, bersiap. Bersiaplah untuk maju. Bos, apa kita akan ikut bertarung sekarang? Mendengar ini, yang lain bergegas berkumpul dan berkata, dengan bos memimpin kita, dijamin kita akan menang banyak kali ini juga. Benar sekali, dengan bos di sini, posisi pertama pasti milik kita. Begitukah? Sekarang tinggal 400 lebih orang lagi, itu sudah cukup untuk kita bunuh sepuasnya. Mereka semua menunggu perintah Yu Muming untuk bergabung dalam pertarungan, tetapi tiba-tiba, Yu Muming menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Kita tidak akan bergabung dalam pertarungan kelompok. Ayo kita habisi tim-tim yang mengamati dari jauh. Semua perhatian mereka terfokus pada pertarungan di sini, ini kesempatan terbaik kita untuk menghabisi mereka. Kami akan mendengarkanmu, bos. Semua orang bersorak dan berteriak, saudara-saudara, ayo berangkat. Untuk Astral Genius Battle, semakin ke belakang kompetisi, semakin berhati-hati semua orang. Lagi pula, mereka yang mati lebih dulu selalu menjadi tim yang bisa dikorbankan. Di belakang, ketika jumlah anggota tim lebih sedikit, kebanyakan yang tersisa adalah para elit. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, sulit menemukan peluang bagus untuk bertarung. Tim yang berpartisipasi. Alam Astral Alang. Poin saat ini, 436, posisi saat ini. Juara 1. Yu Muming melihat catatan di perangkatnya dan bergumam, mari kita lihat berapa banyak poin yang bisa kita dapatkan kali ini. Dalam Astral Genius Battle ini, poin setiap orang akan terus bertambah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan posisi mereka, semua orang dengan panik mencari peluang untuk bertarung. Terutama untuk pertarungan antara dua tim yang kuat, setiap pertarungan bisa menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan poin untuk satu pihak. Oleh karena itu, posisi sementara sama sekali tidak berarti. Yang terpenting adalah bertarung terus-menerus. Baiklah, ayo kita keluar. Yu Muming melambaikan tangannya dan langsung memimpin rekan-rekannya turun. Di sisi lain, sekitar 300 meter selatan Friendship Mall. Bos, orang-orang yang merampas motor itu benar-benar habis-habisan. Sebuah tim diam-diam bersembunyi di kegelapan, menatap orang-orang yang sedang berkelahi. Seseorang bertanya, kapan kita akan menyerang? Jangan terburu-buru. Pemimpin mereka, sang terpilih, menggelengkan kepala dan berkata, biarkan mereka bertarung lagi. Ada begitu banyak orang di sana, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat masuk sekarang. Tidak ada gunanya. Karena pemimpin mereka telah berbicara, yang lain tentu saja bisa terus menunggu. Namun, tak lama kemudian, suara keras terdengar dari belakang mereka. Kemudian, seorang anggota berlari dengan cemas dan, dengan kepala penuh keringat, berkata dengan cemas, pemimpin, kabar buruk, kita telah diintai. Apa? Tim mana yang melakukan ini? Pemimpin The Chosen One terkejut mendengarnya. Sebuah tim benar-benar menyerang mereka dari belakang di saat seperti ini. Itu orang-orang dari alam astral alang, yang terpilih Yu Muming memimpin mereka. Anggota itu bertanya dengan cemas, pemimpin,
haruskah kita melawan atau mundur? Saat ini, setiap detik dan menit sangatlah penting. Pemimpin itu memperkirakan dalam waktu kurang dari setengah detik bahwa mereka bukanlah tandingan Yu Muming dan dengan tegas memerintahkan, semuanya, mundur. Cepat, tinggalkan 5 orang untuk mengulur waktu bagi kita. Mereka yang bisa kabur, kabur saja. Jangan tinggal di belakang untuk bertarung dengan mereka. Meskipun kesempatan untuk bertarung memang langka, menyelamatkan nyawa mereka jauh lebih penting. Pemimpin ini juga berbakat, ia sangat tegas. Bos. Melihat lawan mereka langsung lari terbirit-birit, orang-orang dari alam astral alang membersihkan mereka yang tidak berhasil melarikan diri dan melapor kembali kepada Yu Muming. Kami telah membunuh total 26 orang, sekitar 60 lebih berhasil lolos. Kami tidak menemukan sang terpilih, atau mungkin sang terpilih telah melarikan diri bersama kelompok utama. Oke, masih lumayan. Yu Muming melihat perangkatnya dan berkata, kita naik lebih dari 30 poin kali ini, lumayan. Suruh saudara-saudara kita istirahat dulu, kita lanjut nanti. Dimengerti. Di bawah pimpinan Yu Muming, mereka semua beristirahat di tempat, menunggu dimulainya pertempuran berikutnya. Di sisi lain, Kong memimpin timnya dan dengan hati-hati mencari di sekitar area luar. Pemikiran Kong sama dengan Yu Muming, yaitu mencari mangsa yang telah mengurangi kewaspadaan mereka. Karena perhatian semua orang telah teralihkan oleh sepeda motor, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelinap ke tim lain. Bos Kong, kata seorang anggota, kami menemukan sebuah tim di depan. Selain itu, pengintai di depan memberitahu kami bahwa orang-orang yang memperebutkan sepeda motor hanya tersisa sekitar 200 orang. Beberapa tim yang mengalami kerugian besar sudah mulai mundur. Bagaimana kalau kita? Oh, mereka hampir selesai. Kong menyentuh dagunya, lalu melambaikan tangan dan berkata, rencana berubah. Ayo kita kepung tim-tim yang mulai mundur. Ingat, pasti ada tim lain yang juga berpikir untuk melakukan hal yang sama, jadi kita tidak boleh terburu-buru. Tunggu kesempatan terbaik untuk memasuki pertarungan tim. Dipahami. Dengan sangat cepat, Kong dan timnya mulai mencari mangsa. Saat itu, perebutan sepeda motor di pintu masuk mal hampir berakhir, mereka sudah bertarung selama hampir 1 jam. Dengan kekuatan orang-orang ini, waktu 1 jam sudah cukup untuk bertarung beberapa kali. Di dalam mal, Hong Dali dan yang lainnya menikmati camilan, minuman, dan menonton film dengan nyaman dan santai. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Hong Dali menonton film yang direkam menggunakan teknologi tingkat kosmik. Tak heran jika konon biaya pembuatan film di dunia ini sangat tinggi. Lihatlah adegan di film tersebut, hanya satu adegan acak saja sudah membutuhkan ratusan juta aktor tambahan. Aktor tambahan yang paling umum ini semuanya adalah budak-budak biasa yang dibawa dari pasar budak. $1 senglong bisa membeli sekitar 1 juta, cukup ekonomis. Adapun adegan-adegan yang menjadi latar film, sebagian besar difilmkan di planet-planet kecil kosong yang mudah ditemukan di alam semesta. Planet-planet yang lebih besar seukuran Jupiter dan Saturnus, keduanya digunakan untuk syuting medan perang utama dalam film. Planet-planet yang lebih kecil seukuran bulan, keduanya digunakan untuk menunjukkan betapa kuatnya manusia dalam film-film tersebut dengan menghancurkan planet-planet tersebut melalui serangan mereka. Oleh karena itu, secara keseluruhan, filmnya akan terlihat cukup menarik. Film perang yang mereka tonton sekarang bertema, Perang 10.000 tahun. Anggota dari berbagai ras berkumpul di sebuah planet seukuran Jupiter. Prajurit biasa bertempur di darat, sementara orang-orang yang lebih kuat bertempur di udara, dan orang-orang yang lebih kuat lagi, bahkan setingkat komandan, bertempur di luar angkasa. Efeknya, ledakan planet, memang tampak berbeda dari film-film yang biasa ia tonton. Sin. Sambil menonton film, Hong Dali mengobrol dengan Tang Muxin. Film-film di alam semesta berbeda dengan yang ada di bumi. Skalanya memang luar biasa. Kamera-kameranya mungkin bahkan ditempatkan di luar angkasa untuk merekam film, kan? Benar. Tang Muxin mengangguk dan berkata, kurasa syuting film pasti cukup menarik. Saat berbicara, mata gadis kecil itu berbinar. Dali, setelah kita keluar, bagaimana kalau kita bikin film? Berkelahi dan membunuh seperti ini setiap hari sangat membosankan. Bagaimana mungkin tidak membosankan? Yang paling dibenci Hong Dali biasanya adalah berkelahi juga. Baiklah, ayo kita membuat film setelah kita pergi keluar. Setelah mengatakan ini, Hong Dali langsung mendapat ide. Aku bisa pergi ke dimensi kenikmatan, kan? Aku tidak bisa mengubah teknologi di sana, tapi aku bisa mengubah hiburan di sana. Aku akan membuat film, pacuan kuda, dan tim sepak bola. Saat membuat film, aku akan mengajak semua selebritas di dunia untuk ikut serta, seperti Robert Downey Jr., Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, dan sebagainya, semuanya. Aku akan menghabiskan $500 juta AS untuk menyewa mereka. Tentu saja, bukan untuk berakting di film itu sendiri, tapi untuk melatih antek-antekku cara berakting. Lalu,
Aku akan membentuk tim sepak bola juga, dengan Ronaldo, Messi, Beckham, dan sebagainya. 500 juta dolar AS masing-masing untuk merekrut mereka sebagai pemain cadangan, lalu membiarkan antek-antekku bermain. Aku juga bisa menjadi penjaga gawang dan duduk di sana minum teh. Sudah diputuskan. Benarkah? Mendengar mereka akan membuat film, Tang Muxin langsung bersemangat. Kalau begitu aku juga ingin berakting di film itu. Dan Suster Nianwei juga. Membuat film jauh lebih menarik daripada berkelahi dan membunuh. Lin Yanwei juga menantikannya. Tuan muda, saat membuat film, bolehkah saya ikut berakting? Ya, tentu saja. Hong Dali mengangguk dan berkata, saat itu, semua yang ingin berpartisipasi, silakan. Aku akan membuat film berskala lebih besar, dan tempat syutingnya bagus, hehe. Bab 1169. Sepeda motornya hilang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hah, tempat bagus seperti apa? Tang Muxin memiringkan kepalanya dan bertanya, menatap Hong Dali lekat-lekat dengan mata besarnya. Cepat, katakan padaku, apa kau menemukan sesuatu yang menyenangkan lagi? Kami tidak mengikutimu selama beberapa hari, kau pasti menemukan tempat yang bagus selama beberapa hari itu. Hehe, tempatnya lumayan bagus. Kita bisa ke sana setelah pertempuran Astral Genius berakhir. Hong Dali buru-buru membujuknya. Dia harus mengungkapkan fakta tentang masalah ini sedikit demi sedikit, kalau-kalau mereka tidak bisa menerimanya jika dia memberitahu mereka semua informasi sekaligus. Baiklah, kalau begitu kita tunggu kompetisinya selesai dulu. Tang Muxin tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengangguk. Oleh karena itu, mereka terus menonton film tersebut. Secara keseluruhan, film ini cukup menarik untuk ditonton. Lagi pula, ada beberapa sutradara hebat di dunia ini. Karena itu, mereka semua cukup puas dengan film ini. Tak lama kemudian, film berakhir. Hong Dali meregangkan pinggangnya dan meletakkan burung phoenix mini yang dipetiknya di atas kepalanya. Ah, film ini masih lumayan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saudara Dali. Saat itu, seorang anggota mendekat dan bertanya dengan lembut, bagaimana kalau kita keluar dan bertarung sebentar? Bermalas-malasan seperti ini cukup membosankan, ya. Ini adalah Astral Genius Battle. Sesekali istirahat boleh saja, tapi kalau mereka main-main seperti ini berhari-hari, bukankah kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini akan terbuang sia-sia? Hong Dali menyentuh dagunya dan bertanya, keluar dan bertarung. Ayo kita keluar dan lihat mereka. Bagaimana pendapat kalian? Itu sudah pasti, kita tidak bisa terus-terusan tidak melakukan hal seperti ini. Sejujurnya, para antek juga agak ingin bertarung. Levis tersenyum dan berkata, Tuan muda, ada begitu banyak orang di luar sana, aku ingin pergi dan membunuh beberapa dari mereka. Kata-katanya sungguh mendominasi. Hong Dali berseri-seri gembira dan berkata, tentu. Karena tangan saudara Levis gatal, ayo kita cari mereka dan bertarung. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Sekelompok besar dari mereka kemudian turun. Namun, tepat setelah mereka keluar dari mal, Hong Dali langsung terkejut. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Kenapa banyak sekali orang berkelahi di sini? Ngomong-ngomong, waktu mereka keluar itu pas banget, tepat di akhir pertarungan memperebutkan sepeda motor. Tuan muda, hati-hati. Levis langsung berjaga di depan Hong Dali. Mereka cukup banyak. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Suara mendesing. Seketika, semua orang di tim Hong Dali mengeluarkan senjata mereka. Para antek langsung mengepung Hong Dali dan melindunginya, takut orang-orang akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Tidak masalah jika mereka terluka, tetapi akan lebih buruk jika Tuan Muda terkena pukulan seseorang. Sementara orang-orang di sisi ini membentuk lingkaran dengan Hong Dali di tengahnya, orang-orang di sisi lain yang berebut sepeda motor semuanya tercengang ketika melihat sekelompok besar orang ini keluar. Mereka semua saling berpandangan, lalu dengan cepat, seseorang berteriak, itu orang-orang dari alam astral Senglong. Orang di tengah pastilah si anak hilang itu, Hong Dali. Kemudian, semua orang menjadi semakin gugup, hal-hal yang dilakukan Hong Dali sebelumnya berada di luar dugaan mereka, siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya dengan keluar saat ini. Mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Sepertinya bukan itu masalahnya. Tim Hong Dali tidak memiliki pemimpin terpilih untuk memimpin mereka. Melarikan diri. Sepertinya juga tidak. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak akan keluar dari sini. Tapi masalahnya, jika mereka tidak di sini untuk membunuh atau melarikan diri, lalu mengapa mereka keluar? Ah, kalian sepertinya asyik sekali berkelahi. Hong Dali mendorong kerumunan yang melindunginya dan berdiri di depan kelompoknya. Ia melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku punya pertanyaan. Kenapa kalian akhirnya berkelahi di sini? Kenapa mereka berkelahi di sini? Bukannya gara-gara motor. Masalahnya, tak seorang pun berani mengatakan ini.
Siapa yang berani mengatakan dengan lantang bahwa mereka datang ke sini untuk merebut motor dari pemiliknya? Meskipun hanya hasil yang penting dalam Astral Genius Battle, hal memalukan seperti itu pasti tidak akan terdengar bagus, lagi pula. Oh, tidak banyak. Saat itu, seorang terpilih yang selama ini menyaksikan pertempuran keluar, menatap Hong Dali, lalu tertawa dan berkata, kita membunuh orang untuk bersenang-senang di sini dan bertarung tim, kenapa? Kau berencana ikut? Begitu. Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata, tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja, kita akan bermain sendiri-sendiri. Saudara-saudara, ayo pergi, kita akan pergi ke tempat lain. Terlalu banyak orang di sini, tidak menyenangkan. Setelah berkata demikian, ia benar-benar mulai berjalan menjauh, sama sekali tidak memedulikan orang-orang dari tim lain, dan langsung berjalan menuju sepeda motor. Melihat dia akan mengambil motor, sang terpilih buru-buru menghentikannya dan berkata, hehe, Dali, ayo kita bahas sesuatu. Kami rasa motor-motor ini cukup menarik, bisakah kau memberikannya kepada kami? Aku janji kami tidak akan diam-diam mencarimu setelah kalian pergi. Bagaimana? Bagaimana saranmu? Pertimbangkanlah. Setelah dia berkata demikian, semua orang yang hadir menjadi gugup. Meskipun tidak masalah merebut barang orang lain di sini, lebih baik mengurangi satu musuh jika memungkinkan. Sebelumnya, pengguna kemampuan terbangun tipe S dan pengguna kemampuan batu jiwa berduri telah meninggalkan kesan mendalam di benak mereka. Terutama penyihir hitam yang bersembunyi di antara tim Hong Dali. Mereka tidak yakin bisa menang melawan tim Hong Dali jika bertarung langsung. Sekalipun mereka bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan pahit dengan kerugian besar di pihak mereka juga, jadi itu tidak akan sepadan. Kalian di sini untuk motor. Saat itu, Hong Dali sudah mengerti situasinya. Tentu, tidak masalah. Kalian lanjutkan saja, kita akan jalan-jalan di tempat lain. Sambil berkata begitu, ia memanggil rekan-rekannya, saudara-saudara, ayo pergi. Mereka bisa melanjutkan pertempuran mereka dan kita akan melanjutkan jalan-jalan kita tanpa saling mengganggu. Hong Dali sekarang adalah pemimpin mutlak mereka, siapa yang bisa keberatan dengan apa yang dikatakannya. Seketika, semua orang dari alam astral Shenglong mengangguk setuju. Oke, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Sambil menyeringai, mereka mengikuti Hong Dali dan meninggalkan tempat itu dengan santai, meninggalkan sekelompok besar orang yang saling menatap. Bos, kita biarkan saja mereka pergi begitu saja. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kita akan menguji situasi? Lihat seberapa kuat mereka. Uji kemampuanku. Si terpilih itu menggelengkan kepala dan berkata, Hong Dali ini terlalu banyak berubah. Karena dia berani berkeliaran seperti ini, apa kau pikir dia tidak punya trik tersembunyi? Jika kita benar-benar bertarung melawan mereka, terlepas dari hasil pertarungannya, kita pasti tidak akan bisa berebut motor dengan tim lain lagi. Waktunya sangat sempit sekarang, bisakah kau berjanji tidak ada tim lain yang menunggu untuk menyergap kita di dekat sini? Karena itu, lebih baik biarkan mereka pergi dulu, lalu rebut motornya dan kabur. Setelah kita mendapatkan motornya, kita bisa pergi kemanapun kita mau, kan? Kenapa harus repot-repot memikirkan mereka? Harus diakui, apa yang dikatakannya memang cukup logis. Orang itu mengangguk setuju dan berkata, bos, kata-katamu memang masuk akal. Lalu, ia berbalik dan memanggil anggota tim lainnya, saudara-saudara, ayo kita lanjutkan dan rebut motor-motor itu. Setelah kita rebut motor-motor itu, kita akan menjadi kavaleri dan terserah kita untuk memutuskan apakah akan melawan atau lari. Semuanya, maju terus. Oleh karena itu, kelompok besar yang terdiri dari beberapa tim ini melanjutkan pertempuran. Di tribun penonton, mata semua orang tertuju pada pertempuran di Mall. Melihat tim Hong Dali akhirnya keluar, mereka semua menjulurkan leher untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, hasilnya di luar dugaan semua orang. Setelah Hong Dali dan timnya keluar, mereka justru tidak berbuat apa-apa dan bahkan menyerah pada motor dan pergi. Hal ini membuat semua penonton merasa tertekan, terutama keluarga kerajaan Shenglong. Mereka semua dengan marah menepuk-nepuk kaki dan berkata, anak boros ini, dia benar-benar membuang alat sepenting itu begitu saja. Dengan motor, mereka akan seperti pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Mereka bisa memilih untuk melawan atau melarikan diri, tetapi dia menyerah pada alat sebagus itu. Begitukah? Hong Dali ini memang anak yang berbakat. Kesempatan yang bagus. Kalau saja aku yang memimpin, dengan resimen kavaleri motor, bisa datang dan pergi secepat angin, meskipun aku tidak bisa masuk 10 besar, setidaknya aku bisa masuk 30 besar. Tepat sekali. Kalau dia bisa bertahan sampai kompetisi berakhir, bahkan ada peluang untuk masuk 10 besar. Lagi pula, orang-orang yang berlari dengan dua kaki itu tidak akan bisa mengejar mereka, kan? Adapun para mentor dari alam astral lainnya, mereka semua bersorak gembira. Haha,
Hong Dali ini memang anak yang boros, dia sampai membuang alat sebagus itu. Situasinya menarik sekarang. Begitu tim lain mendapatkan sepeda motor ini, mereka akan cukup sulit dikendalikan. Kalau aku yang dapat motornya, aku pilih bunuh Hong Dali dulu. Nanti, ekspresinya pasti bakal menarik banget buat dilihat. Tak seorang pun bisa memastikan apakah ekspresi Hong Dali akan menarik untuk dilihat atau tidak, tetapi ekspresi Vergos sekarang memang tidak terlalu bagus. Hong Dali, bajingan ini, dia benar-benar membuang alat sebagus itu. Setelah kita kembali ke sekolah, aku janji tidak akan memukulnya sampai mati. Hua Yueling menyodok lengan Hong Xingyu dan bertanya dengan lembut, Pak Tua, menurutmu kenapa Dali membuang motor-motor itu begitu saja? Dia bukan orang bodoh. Hehe. Sebaliknya, Hong Xingyu sama sekali tidak khawatir atau panik. Ia berkata, tunggu saja. Kekasih kita tidak bodoh, malah sangat pintar, aku yakin dia punya ide bagus lainnya. Kembali ke sisi Hong Dali. Setelah mereka meninggalkan lokasi pertempuran, Tang Muxin bertanya dengan lembut, Dali, mereka benar-benar berkelahi memperebutkan sepeda motor itu. Sepeda motor ini pasti sangat penting sehingga bisa terjadi seperti ini, bukankah sayang bagi kita untuk pergi begitu saja? Siswa lain setuju dengannya dan berkata, benar sekali. Karena mereka terang-terangan berebut motor seperti ini, motor-motor itu pasti sangat berguna. Kita sepertinya bingung harus pergi begitu saja. Sekelompok besar siswa juga mengangguk dan berkata, memang benar. Hei, Dali, menurutmu apa yang mereka perebutkan soal sepeda motor? Bukankah ini hal yang sangat mudah dilihat, apa kalian benar-benar jenius? Hong Dali mendengus dan berkata dengan sangat wajar, apa yang terpenting dalam pertarungan? Mobilitas. Dengan motor, mereka bisa menyerang dan mundur secepat angin. Mereka akan mendapatkan keuntungan besar, baik dalam mengejar maupun melarikan diri. Mereka mengerti hal ini. Karena itu, mereka tentu akan datang untuk merebut motor. Apa perlu menanyakan hal sesederhana itu? Apa-apaan, orang ini benar-benar mengerti hal ini. Lalu kenapa kau membuangnya? Tang Muxin ingin sekali menendang Hong Dali sampai mati sekarang. Alat yang sangat bagus. Kita sangat hebat dan keren saat mengendarainya sebelumnya, bisa mengalahkan siapapun yang kita mau. Tapi tanpa motor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 1170. Ritme seperti apa ini? Tang Muxin sangat marah, kamu membuang properti bagus begitu saja. Apa menurutmu akan mudah menemukan barang seperti itu lagi? Apa kamu tidak lihat orang lain saling berebut? Dan Hong Dali malah membuangnya tanpa melihatnya. Yang lain juga agak depresi. Tidak apa-apa kalau mereka tidak tahu. Sekarang setelah mereka tahu, mereka jadi merasa tidak enak. Oh, ini. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Ia berkata dengan acuh tak acuh, gampang, kita cari yang lain saja. Cari yang lain. Di mana? Sulit menemukan properti sebagus itu lagi setelah membuangnya. Di mana kita menemukannya? Tang Muxin menempelkan jari di bibir dan berkata, lagi pula, apa yang kita cari? Ia bergumam sebentar, lalu matanya berbinar. Ia tersenyum dan berkata, oh ya, tanpa sepeda motor, kita bisa mencari pesawat ruang angkasa. Hehe, saran yang bagus, kan? Ya. Hong Dali mencium pipinya dan tersenyum. Kita akan beli pesawat ruang angkasa kalau kita tidak punya motor. Tugas yang mudah. Saudara-saudara, ayo pergi. Ayo kita cari pesawat ruang angkasa. Dia membuang sepeda motornya dan menukarnya dengan pesawat ruang angkasa. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengagumi kakak Dali? Oleh karena itu, semua orang mengobrol dan tertawa saat mereka bertemu. Sekelompok besar orang berjalan-jalan di kota. Ketika mereka bertemu seseorang, mereka akan memberitahu mereka apa itu jalan seorang raja, apa itu sombong, apa itu ajaran Konfusius dan Mencius. Mereka memang mengumpulkan banyak poin. Dali, lihat cepat. Ada toko pesawat ruang angkasa di depan. Tang Muxin menunjuk ke sebuah gedung besar setinggi 50 meter tak jauh dari sana. Cabang pesawat ruang angkasa Mor. Hehe, ini dia. Hong Dali memimpin mereka masuk. Ayo semuanya. Kita buka toko pesawat ruang angkasa untuk bersenang-senang. Hahaha. Oleh karena itu, sekelompok besar orang memasuki toko dengan berisik. Mengapa orang bilang dunia virtual itu bagus? Agar pertempurannya realistis, adegan-adegan di seluruh dunia mensimulasikan kota sungguhan. Seluruh kota disimulasikan, toko pesawat ruang angkasa secara alami ada. Hong Dali dan yang lainnya memasuki toko pesawat ruang angkasa. Penonton di tribun menahan napas melihat itu. Ya Tuhan, Hong Dali ini memang berani. Dia membuang motornya dan membeli pesawat ruang angkasa. Kenapa aku tidak terpikirkan tadi, mengesankan sekali. Secepat apapun motor melaju, takkan pernah bisa secepat pesawat ruang angkasa. Yang penting, pesawat ruang angkasanya kuat, ya Tuhan, apa yang ada di kepala Hong Dali.
Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan hal seperti itu? Kali ini, Vergos berteriak bangga. Bahkan jenggotnya pun bergetar. Hehe, kalian semua baru saja bangga. Apa kalian mengerti sekarang? Tidak ada yang bisa menebak apa yang ada di pikiran Hong Dali. Di sisi lain, Hua Yueling berseri-seri gembira dan berkata, hahaha, anak kita yang hilang ini terlalu pintar. Dia membuang motornya dan membeli pesawat ruang angkasa. Mereka yang berebut motor itu pasti akan tergila-gila. Seperti yang kukatakan. Hong Xingyu tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Tidak mudah memanfaatkan kekasih kecil kita. Hahaha. Kakak Dali benar-benar, Hua Xiangyu menutup mulutnya dan terkikik, sangat menarik. Tidak jauh dari situ, Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Hong Dali ini sepertinya menganggap semuanya begitu enteng. Tapi begitu dia punya ide, semua orang langsung pusing. Kalau mereka mau menyingkirkan keluarga Hong, mereka harus menyingkirkan Hong Dali dulu. Kalau tidak, entah masalah apa lagi yang akan ditimbulkannya nanti. Di medan perang, setelah Hong Dali dan yang lainnya memasuki cabang pesawat luar angkasa Mor, hanya dalam waktu sekitar 10 menit, sederet besar pesawat luar angkasa kecil yang mewah terbang keluar. Totalnya ada 20 pesawat ruang angkasa, masing-masing berisi 5 orang. Totalnya mencapai seluruh tim. Hong Dali, Tang Muxin, Li Yang, Lin Yanwei, dan Gu Feifei berada di pesawat ruang angkasa pertama. Sisanya mengikuti di belakang. Deretan pesawat ruang angkasa berwarna putih keperakan yang indah memenuhi jalan-jalan kota ini. Suasananya seperti generasi baru petugas penegak hukum yang sedang berpatroli. Para pencari bakat dari tim lain yang mengikuti di belakang terkejut. Ini tidak mungkin. Mereka membuang sepeda motor demi pesawat ruang angkasa. Hong Dali ini bisa melakukan hal seperti itu. Berpikir sampai di titik ini, para pengintai segera mengirim pesan kepada bos mereka. Bos, ada kabar buruk. Hong Dali melempar motornya dan keluar dengan pesawat luar angkasa. Dia sedang berkeliling kota sekarang. Apa? Komunikator itu jelas bergetar saat raungan bos mereka terdengar. Cepat, kumpulkan semua orang untuk merebut pesawat ruang angkasa itu. Sial, kenapa aku tidak terpikir? Kita bisa pakai pesawat ruang angkasa kalau tidak punya sepeda motor. Pramuka itu segera melapor lagi. Bos, oh tidak. Mereka semua telah berpencar ke 4 arah. Aku tidak tahu kemana mereka menuju. Mau kemana mereka? Bos mereka bingung. Dibagi menjadi 4 jalur berbeda. Mau kemana mereka? Tak lama kemudian, bos mereka mengerti. Oh tidak, mereka akan menghancurkan toko pesawat ruang angkasa lainnya. Hong Dali ini benar-benar kejam. Dia tidak akan membiarkan tim lain mendapatkan pesawat ruang angkasa. Semuanya, cepat berkumpul. Kita harus mendapatkan pesawat ruang angkasa untuk diri kita sendiri. Lagi pula, secepat apapun mereka berlari, mustahil mereka bisa lebih cepat dari pesawat antariksa itu. Orang-orang di darat bisa patah kaki saat mencoba mengejar, sementara Hong Dali dan timnya sudah menemukan semua toko pesawat antariksa di kota. Hanya dalam beberapa menit, ledakan keras terdengar dari semua toko pesawat antariksa. Kita tamat. Bos itu menatap toko-toko pesawat ruang angkasa yang terbakar dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Hong Dali ini membakar jembatan setelah dia melewatinya. Sialan. Mereka sudah mendapatkan semua pesawat ruang angkasanya, tidak ada yang tersisa untuk kita. Tidak heran dia begitu tertekan. Hong Dali duduk di pesawat ruang angkasa dan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tim lain hancur. Mereka hanya bisa menyaksikan Hong Dali terbang mengelilingi kota seperti polisi antar bintang yang berpatroli. 20 pesawat ruang angkasa membentuk bentuk S, lalu bentuk B. Sialan. Tunggu saja. Saat kami berhasil menangkapmu, kami janji tidak akan membunuhmu dalam sekali serang. Tanpa menunggu tim lain tertekan, Hong Dali melakukan hal penuh kebencian lainnya. Li Yang, kita sudah sampai. Ayo turun. Hong Dali melihat papan nama Friendship Mall dan tersenyum. Ayo kita lihat apa mereka sudah selesai berkelahi. Oke. Li Yang tahu apa yang direncanakan Hong Dali begitu mendengarnya. Dia setuju dan terbang ke atas. Bos, lihat cepat. Apa itu? Tim-tim yang sedang merebut sepeda motor tiba-tiba berhenti dan menatap langit. Mulut mereka ternganga. Itu pesawat luar angkasa. Ini. Sang pilihan surga juga tercengang, sial, kita saling berebut sepeda motor dan ternyata mereka datang dengan pesawat luar angkasa. Ayaya, suara Hong Dali yang penuh kebencian terdengar dari dalam pesawat ruang angkasa. Kawan-kawan, kalian sudah bekerja keras. Semuanya masih berjuang, sialan. Semua orang tercengang. Pertama, mereka tercengang. Lalu, mereka terbakar amarah. Hong Dali ini main bersih-bersih. Dia buang motor-motor jelek itu dan bikin semua orang rebutan, terus dia pergi beli pesawat luar angkasa sendiri. Bagus deh.
Kalau dia punya pesawat luar angkasa, dia malah ke sini buat pamer. Itu benar-benar tak tertahankan. Dalam sekejap, semua orang ingin bertarung dengan Hong Dali, tetapi jelas Hong Dali tidak akan memberi mereka kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang menjauh dalam pesawat ruang angkasa. Apa yang menjijikkan? Itu hanya membuat orang lain menggertakkan gigi. Hahaha. Dali, kau terlalu hina. Tang Muxin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu jahat. Kau tidak hanya mendapatkan pesawat ruang angkasa untuk kami, tetapi kau juga menghancurkan semua pesawat ruang angkasa lainnya. Kau tidak hanya menghancurkan semua pesawat ruang angkasa, tetapi kau juga kembali untuk pamer. Lihat betapa marahnya orang-orang itu, mereka menatap begitu tajam sampai bola mata mereka mau copot. Gu Feifei juga terhibur. Kau benar-benar menjijikkan. Haha. Bagaimana kau bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu? Itu perlu. Hong Dali tertawa sambil melihat yang lain menghentakkan kaki. Siapa yang meminta mereka memikirkanku? Kalau aku tidak membuat mereka gila, mereka tidak akan tahu kenapa daun begitu hijau. Di kejauhan, Kong memandangi pesawat ruang angkasa di langit, dan ia juga tercengang. Ia bergumam, Hong Dali ini mustahil. Bagaimana mungkin dia memikirkan hal seperti itu? Baiklah. Hong Dali duduk di pesawat ruang angkasa, melihat ke kiri dan ke kanan, dan semua orang mengikutinya. Mereka tampak seperti rombongan pengantin di langit. Ia tampak puas. Karena semua orang sangat bahagia, ayo kita bunuh beberapa orang. Kalau tidak, suasana yang begitu menyenangkan akan sia-sia. Ya, Hong Dali benar-benar berinisiatif membunuh seseorang. Ritme macam apa ini? Dali, apa kau sebahagia itu sampai-sampai kau jadi gila? Tang Muxin menyentuh kepala Hong Dali. Kau tidak demam. Kenapa kau berpikir untuk membunuh orang? Tentu saja aku tidak demam. Hanya saja permainan ini agak membosankan. Hong Dali cemberut. Makanya, aku ingin segera mengakhiri kompetisi ini, lalu melakukan hal lain. Tidak heran. Ini adalah medan perang. Orang-orang saling membunuh di mana-mana. Tidak apa-apa ketika mereka pertama kali masuk. Tapi setelah beberapa saat, semuanya menjadi membosankan, lebih baik mereka pergi ke dimensi kenikmatan untuk bersenang-senang. Membuat film, membentuk tim sepak bola, tim All-Star, mengundang semua selebriti untuk tampil di karpet merah setiap hari. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.